Bab 1611, Tang Yingmeng Stun. Setidaknya, Tang Wulin mengakui bahwa dia tidak mampu melakukannya sebelum dia menciptakan hukum terlarang Kaisar Naga. Dia hanya memperoleh beberapa rahasia batin untuk dirinya sendiri ketika dia mendapatkan hukum terlarang Kaisar Naga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qiangu Dongfeng. Dia berkata dengan jelas, "Pagoda Master Qiangu, kita telah memenangkan pertempuran pertama. Lanjutkan kalau begitu." Qiangu Dongfeng juga tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia memandang Tang Wulin dan langsung berteriak, "3." Tang Wulin mengikuti dan berteriak, 2, 1, mulai. Satu orang terbang keluar dari setiap sisi sekali lagi dan langsung menuju ke langit. Seorang lelaki tua jangkung dengan tubuh besar terbang keluar dari sisi pagoda roh. Tang Wulin belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Dia tidak terlihat akrab, tetapi wajah Tang Wulin berubah begitu dia terbang ke langit. Ini karena Tang Wulin merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat memancar dari tubuh lelaki tua itu. Setelah mencapai alam domain roh, kekuatan spiritual Tang Wulin dianggap sangat kuat di alam domain roh. Orang bisa membayangkan sejauh mana kekuatan spiritual lelaki tua itu mengingat bahkan Tang Wulin pun menyadari kekuatannya. Orang ini paling tidak adalah pembangkit tenaga betonisasi pikiran. Mungkinkah dia adalah limit Douluo yang tersembunyi di pagoda roh? Di sisi lain, orang yang naik ke langit dari sisi Akademi Shrek tidak lain adalah orang yang telah memegang tangan Lan Muzi sebelumnya, kekasih Lan Muzi, saudari murid senior pelataran inti Akademi Shrek, dan si anggota Paviliun Dewa, Tang Yinmeng. Tang Wulin adalah orang yang sangat rendah hati seperti Lan Muzi. Keduanya memiliki watak yang lembut dan mereka selalu selaras dengan seluruh dunia. Bertahun-tahun, mereka telah memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan Akademi Shrek saat memasuki pelataran dalam karena mereka menyukainya di sana dan bersedia melayani Shrek. Ketika mereka mengatur barisan, Lan Muzi hanya perlu memberitahu Tang Wulin bahwa mereka ingin memasuki pertempuran terlebih dahulu dan Tang Wulin setuju. Lan Muzi telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di pertandingan sebelumnya dan dalam pertempuran ini, lawan Tang Yinmeng bukanlah orang bodoh. Sisi pagoda roh telah kalah dalam satu putaran pertempuran. Mereka bertekad meraih kemenangan di babak kedua. Tang Wulin bertanya-tanya apakah kakak murid seniornya mampu menahan lawannya. Aliran pikiran membanjiri pikirannya, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah memilih untuk percaya pada rekan setimnya saat ini. Keduanya dengan cepat melambung tinggi ke langit. Pria tua jangkung itu menutup matanya, dan ada cahaya yang terdistorsi di sekujur tubuhnya. Sesuatu yang sangat mengerikan kemudian muncul. Dari udara tipis, seekor ular raksasa berkepala 9 muncul di bawah kakinya dan menopang tubuhnya. Ular raksasa itu tembus cahaya, dan tidak memancarkan aura jiwa roh. Rasanya seolah-olah itu adalah makhluk yang sepenuhnya ilusi. 9 kepala ular itu terbagi menjadi 3 warna. 3 kepala di tengah berwarna ungu kehitaman, 3 di kiri berwarna hijau, dan 3 kepala di kanan berwarna biru. Satu-satunya kesamaan di antara semua kepala itu adalah tatapan dingin mereka. Kepala ular itu melirik Tang Yinmeng dengan dingin. Apa itu tadi? Cincin jiwa juga muncul di tubuh lelaki tua itu. Dia memiliki 9 cincin jiwa hitam. Itu persis sama dengan Douluo yang haus darah dan Lan Muzi. Sejak platform kenaikan roh muncul, hampir semua guru jiwa berpangkat tinggi dilengkapi dengan kombinasi warna seperti itu untuk cincin jiwa mereka. Masih sangat jarang melihat cincin jiwa merah. Tang Yinmeng melepaskan jiwa bela dirinya juga. Jiwa bela dirinya sangat istimewa. Tampaknya seukuran kepalan tangan dalam bentuk benda berbentuk kacang dengan banyak lubang di permukaannya. Objek aneh itu akan membingungkan sebagian besar orang, karena sebagian besar tidak akan tahu apa itu setelah melihatnya. Hanya sebagian kecil orang yang lebih berpengalaman yang menyadari bahwa jiwa bela diri sebelum Tang Yinmeng adalah alat musik Tiongkok yang dikenal sebagai sun. Itu adalah seruling kapal khusus yang mampu memainkan suara merdu yang menempuh jarak jauh. Itu adalah instrumen yang jarang terlihat, dan bahkan lebih jarang melihatnya sebagai jiwa bela diri. 9 cincin jiwa hitam juga muncul di tubuhnya. Tang Yinmeng memegang sun di tangannya dan mulai memainkannya. Ho! Itu memiliki nada merdu yang melayang jauh. Kedengarannya agak sedih, seolah-olah musik akan membawa seseorang kembali ke masa lalu ke medan perang kuno. Semburan kehancuran menyebar dan berkembang dalam sepersekian detik. Rasanya seolah-olah seluruh dunia menjadi suram dan sunyi. Ular berkepala 9 di bawah lelaki tua itu tiba-tiba bergerak, mengangkat aula secara bersamaan.
Tiga kepala di tengah bergerak seolah hendak menyerang, tapi tidak ada suara yang terdengar. Tiga berkas cahaya ungu keluar dari mulut mereka dan bergerak menuju Tang Yinmeng dengan kecepatan kilat. Suara Sun bergema sekali lagi. Ho ho, riak muncul di udara. Udara sepertinya berubah menjadi lapisan yang tumpang tindih karena efek gelombang suara. Tiga berkas cahaya ungu sepertinya telah dibiaskan seolah-olah oleh cahaya. Di bawah pengawasan orang banyak, ketiga balok itu berbalik ke belakang. Kemampuan macam apa itu? Apakah dia mencoba memanipulasi ruang dengan suara dan membuatnya tertarik? Pusat kekuatan di sisi Pagoda Roh adalah master jiwa veteran berpangkat tinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya pusat kekuatan ini melihat jiwa bela diri yang tidak biasa dari Lan Muzi dan Tang Yinmeng. Tiga sinar cahaya ungu yang dibiaskan menembus tubuh ular berkepala 9. Namun, mereka hanya menembus tubuh ular itu tanpa efek apapun. Itu terbang ke kejauhan tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada perubahan sama sekali pada tubuh ular berkepala 9 itu. Apakah itu transparan? Apakah itu kebal terhadap cedera? Makhluk macam apa itu? Tang Yinmeng sedikit mengalihkan pandangannya. Sangat jelas bahwa lawannya juga seseorang yang luar biasa. Ular berkepala 9 itu bergerak, membawa tubuh lelaki tua itu saat merayap ke arah Tang Yinmeng dengan cepat. Kali ini, ke-9 kepala ular raksasa itu ditembakkan secara serempak. 9 berkas cahaya ditembakkan dan terbang melintasi langit. Sekali lagi, Sun bermain dengan keras dan udara di sekitar Tang Yinmeng berputar. Tidak ada perubahan pada cincin jiwa di tubuhnya, jadi tidak ada yang tahu keterampilan jiwa mana yang dia keluarkan saat ini. Meski begitu, udara di sekelilingnya tampaknya bertindak sebagai perisai pelindung yang membiaskan pancaran cahaya itu menjauh darinya. Itu mungkin karena lebih banyak serangan ditembakkan padanya secara bersamaan kali ini, dia tidak bisa membelokkan semuanya kembali ke lawannya. Hanya satu balok yang dikirim kembali ke lelaki tua yang berdiri di atas ular berkepala 9 itu. Salah satu kepala ular mengeluarkan seberkas cahaya untuk menetralkan sinar yang ditujukan pada lelaki tua itu. Seperti yang diharapkan, tubuhnya tidak mampu menahan serangan itu. Dibandingkan dengan tabrakan frontal dari pertempuran sebelumnya, putaran pertempuran ini tampak sangat mengerikan. Ular berkepala 9 di bawah lelaki tua itu terus-menerus memancarkan sinar, sementara Tang Yinmeng meniup Sun di tangannya tanpa henti untuk membiaskan sinar. Keduanya tampak menemui jalan buntu, tapi tak satu pun dari mereka berniat untuk mengambil inisiatif dan mengubah serangan mereka. Mungkinkah ini menjadi pertempuran gesekan? Ini adalah dua pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo. Tang Wulin memandang ke arah Yali. Ibu, apakah kamu mengenal orang ini dari Pagoda Roh? Yali sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Aku juga belum pernah mendengar tentang dia. Apa jiwa bela dirinya? Jelas tidak sesederhana ular di bawah tubuhnya. Tang Wulin berkata, benar. Fluktuasi spiritualnya sangat kuat. Saya bisa merasakan bahwa ular itu sepertinya terkondensasi dari rohnya. Mungkinkah dia memiliki jiwa bela diri tipe pemanggilan? Tidak mungkin. Binatang buas atau binatang buas dari pesawat lain yang dipanggil dari jiwa bela diri tipe pemanggil memiliki bentuk padat. Nya tidak memiliki itu. Ini sangat berbeda. Seperti yang diharapkan, Pagoda Roh memiliki sekelompok orang luar biasa di pihak mereka seperti yang diharapkan. Douluo yang haus darah, yang telah kalah dalam pertempuran pertama, telah kembali ke sisi Pagoda Roh. Setelah melepas baju perangnya, dia terlihat sakit dengan banyak bintik hitam hangus di sekujur tubuhnya. Auranya jelas melemah dan terlihat bahwa dia terluka cukup parah. Dia memandang ke arah Lan Muzi yang berdiri di sisi Shrek dengan dingin, pancaran dingin terus-menerus bersinar di matanya. Pertempuran di langit sudah menemui jalan buntu selama 3 menit. Tampaknya agak indah karena sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait satu sama lain di langit. Namun demikian, tampaknya tidak ada artinya untuk sinar yang ditembakkan di sana-sini. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba mendengar suara di telinganya, dan ada pandangan pencerahan di matanya sekaligus. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Lan Muzi. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Lan Muzi dengan lembut. Lan Muzi sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Yinmeng di langit. Bibirnya tampak bersenandung seolah sedang berbicara. Musik Sun Tang Yinmeng tiba-tiba mengubah nadanya dari nada sedih sebelumnya menjadi nada yang kejam dan membunuh. Kedengarannya seperti terompet perang di langit. Udara yang terdistorsi di sekitarnya segera berubah menjadi gelombang mengerikan yang melonjak ke arah lelaki tua itu. Dia tidak lagi dalam mode pertahanan pasif,
tetapi menjadi ujung tombak serangannya. 9 kepala ular di bawah lelaki tua itu sekali lagi memancarkan sinar. Namun, sinar itu tersebar dalam sepersekian detik segera setelah bersentuhan dengan gelombang suara yang beriak di udara. Pada saat itu, cincin jiwa di tubuh lelaki tua itu akhirnya mulai berubah. Namun, alih-alih satu cincin bersinar, ke-9 cincin jiwanya berdenyut secara ritmis. Ular berkepala 9 di bawah tubuhnya tiba-tiba berubah. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter tumbuh hingga 100 meter dalam sekejap, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu meledak dengan energi tirani yang memancarkan sensasi luar biasa. 9 kepala menembak serempak. Kali ini, bukan lagi seberkas cahaya, tapi pancaran sinar sekuat sungai Yangtze yang bertabrakan dengan udara terdistorsi yang masuk. Sun Tang Yinmeng dimainkan terus-menerus. Itu menciptakan gelombang demi gelombang suara, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sementara itu, ular berkepala 9 di bawah lelaki tua itu juga memancarkan cahaya tanpa henti di sisi yang berlawanan. Keduanya tampak menemui jalan buntu sekali lagi tetapi kali ini dalam bentuk lain. Orang tua itu tidak berbicara. Bahkan, matanya pun tertutup saat dia naik ke langit. Ghoulishness merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Bab 1612, Welcome to my world. Ho, suara Sun tiba-tiba terhenti. 9 sinar pancaran juga kehilangan target serangannya dalam sepersekian detik. Pancaran itu muncul sekaligus dan melesat langsung ke arah Tang Yinmeng. Tang Yinmeng tersenyum manis dan mengayunkan tubuhnya sekali untuk melayang ke depan. Ke-9 pancaran sinar itu menggelinding ke arahnya dengan cara yang tampaknya tak terelakkan. Namun, dia memutar tubuhnya dan sesekali memainkan nada pendek pada Sun di tangannya. Dia berjalan keluar dari cahaya dan mendekati pria tua itu. Ada kilatan cahaya di depan tubuh lelaki tua itu. Seekor beruang raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Itu menebas Tang Yinmeng, dan 5 aliran sinar emas senja melintas. Hebatnya, ini adalah Dust Gold Dreadclaw Bear. Tang Yinmeng tetap tenang dan tenang. Dia dengan cepat meniup not musik pendek dari Sun. Beruang raksasa itu tidak terpengaruh, tetapi udara di sekitarnya tampak meledak. Itu dengan paksa menghancurkan serangan beruang itu. Gelombang kedua serangan ular berkepala 9 tiba. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk maju lagi. Namun demikian, Sun Tang Yinmeng mulai bermain dengan keras pada saat yang tepat. Itu adalah lagu yang merdu. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Beruang raksasa yang brutal dan ular berkepala 9, keduanya meluncurkan serangan sengit, tiba-tiba melambat. Ritme dan frekuensi serangan mereka tampaknya bertepatan dengan melodi Sun. Melodi Sun bergema di langit sementara serangan beruang raksasa dan ular berkepala 9 berubah menjadi kekacauan yang kacau karena ritme Sun. Faktanya, serangan mereka sesekali bertabrakan. Tang Yinmeng melakukan perjalanan melalui serangan dengan terampil. Gerakannya tampak kacau, tetapi dia semakin dekat dan dekat dengan lelaki tua itu. Sai, pria tua itu tiba-tiba menghela nafas. Dia akhirnya mulai berbicara. Kamu sudah menemukannya, iya. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain sekarang. Saat dia berbicara, bola cahaya tiba-tiba mulai bersinar di dahinya, dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, kepalanya mulai membesar. Bagian tubuhnya yang lain tetap sama, hanya kepalanya yang tumbuh. Helm putih perak muncul di kepalanya yang besar. Helm itu terlihat sangat tidak biasa dengan banyak permata bertatahkan di permukaannya. Benda sialan itu sangat tidak menarik, tetapi di tanah, wajah Tang Wulin berubah drastis begitu muncul. Itu adalah armor perang 4 kata yang dihaluskan oleh surgawi. Keakraban Tang Wulin dengan logam memungkinkan dia untuk menentukan kualitasnya hanya dengan melihatnya sekilas. Tidak ada keraguan bahwa baju perang yang tiba-tiba dilepaskan oleh lelaki tua itu pasti dihaluskan oleh surgawi. Jiwa bela diri lelaki tua itu adalah otak. Itu adalah detail yang baru saja diperhatikan Tang Wulin sebelumnya. Otak adalah bagian dari tubuh. Oleh karena itu, orang ini adalah judul Douluo dengan jiwa bela diri dalam arti tertentu. Aset terbesarnya adalah kekuatan spiritualnya. Dia seharusnya sudah mencapai ketinggian ranah domain roh untuk basis kultivasi spiritualnya karena amplifikasi jiwa bela dirinya. Hampir tidak mungkin baginya untuk maju lagi di wilayahnya. Metode bertarungnya menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa di samping beberapa teknik rahasia khusus untuk mewujudkan sekutu medan perangnya. Ya,
Ular berkepala 9 dan Das Gold Red Claw Bear semuanya dihasilkan dari imajinasinya. Dia bertarung menggunakan konkretisasi pikiran. Segala sesuatu yang dia bayangkan kemudian akan diproduksi dengan konkretisasi pikiran. Dia benar-benar satu-satunya master jiwa yang mampu menggunakan imajinasi untuk bertarung dalam pertempuran. Jadi, bahkan Tang Wulin pun terkejut saat menyadari hal ini. Dia memberitahu Lan Muzi, yang menggunakan metode komunikasi khusus yang dia bagikan dengan Tang Yinmeng untuk memberitahunya. Orang tua itu menggunakan imajinasinya untuk bertarung, dan imajinasinya berasal dari otaknya, artinya tubuhnya. Oleh karena itu, selama Tang Yinmeng mampu melancarkan serangan ke tubuhnya, dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena itu, dia memilih untuk berhenti menyembunyikan dirinya dan sepenuhnya melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya setelah Tang Yinmeng menutup jarak di antara mereka. Namun, sepertinya dia hanya memiliki satu baju perang. Itu adalah helm di atas kepalanya. "Selamat datang di duniaku," kata lelaki tua itu dengan jelas. Pada saat berikutnya, cahaya perak samar muncul dari tengah kepalanya. Dalam sepersekian detik itu, seluruh langit meredup. Para penonton tidak melihat adanya perubahan di sekitar mereka, tetapi Tang Yinmeng mendapati dirinya sama sekali tidak mampu melihat lawannya. Itu karena dia sudah memasuki dunia lain. Itu adalah dunia imajiner lawan. Itu tampak seperti situasi yang sulit dipercaya, tetapi tampaknya itu benar-benar terjadi padanya. Judul Douluo ini, dengan otak sebagai jiwa bela dirinya dan diperkuat oleh baju perang 4 kata, hampir mencapai alam asal ilahi dengan kekuatan spiritualnya. Faktanya, dia sangat mungkin menjadi master jiwa dengan basis kultivasi spiritual paling kuat di seluruh benua Douluo untuk saat ini. Ini adalah domain miliknya. Itu adalah wilayah spiritualnya. Seluruh tubuh Tang Yinmeng sepertinya membeku. Dia tetap mengambang di sana, tetapi tidak bergerak sama sekali. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan auranya memburuk. "Kita harus berhenti. Kami mengakui kekalahan kami untuk babak ini," kata Tang Wulin dengan cepat. Tang Yinmeng memiliki jiwa bela diri tipe gelombang suara yang langka, dan kekuatan spiritualnya belum naik ke ranah spirit domain. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk terjun ke wilayah spiritual yang dekat dengan alam asal ilahi. Helm armor perang 4 kata lawan benar-benar melebihi harapan Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa baju perang 4 kata lelaki tua itu terbuat dari logam yang telah mengalami bencana unsur dari 7 elemen. Itu dianggap sebagai logam yang cukup kuat untuk armor perang 4 kata. Langit mendapatkan kembali kecerahannya. Pria tua itu mencabut helm dari kepalanya sebelum dia turun dari langit dan mendarat kembali di sisi pagoda roh. Di sisi lain, Tang Yinmeng baru sadar sepenuhnya setelah dia mendarat di tanah. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajahnya. Jelas bahwa dia memiliki pengalaman berbahaya dalam ilusi di wilayah lawan sebelumnya. Lan Muzi terbang ke langit untuk menemuinya dan dengan lembut menghiburnya. Dalam pertandingan 1 lawan 1, tidak ada akademi yang berhasil unggul setelah 2 dari 7 putaran pertama. Sun Wut Douluo Lan Muzi mengalahkan lawannya sementara Shed Sun Douluo Tang Yinmeng kalah darinya. 3, 2, 1, mulai. Itu bukan kompetisi resmi, jadi tidak ada yang mau menunda lebih dari yang seharusnya. Pasangan peserta ketiga naik ke langit secara bersamaan. Kali ini, Tang Wulin berkenalan dengan orang yang terbang keluar dari sisi pagoda roh. Meski begitu, dia memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya saat melihat mereka. Sementara itu, orang yang terbang ke langit dari sisi Akademi Shrek adalah Yuanen Yehui. Setelah memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, dia sudah pulih. Terlepas dari pemulihannya, segera setelah Tang Wulin melihat peserta dikirim dari sisi pagoda roh, dia menyatakan tanpa ragu sedikit pun, "Putaran ini, kami akan mengakui kekalahan kami." Ya, Tang Wulin telah mengakui kekalahan mereka sebelum pertempuran dimulai. Ini karena sama sekali tidak mungkin mereka bisa melawan lawan ini. Lawan Yuanen Yehui justru adalah Guru Gu Yuena, wakil Master Pagoda Spirit Pagoda, limit Douluo lainnya dan juga Master Armor Pertempuran 4 kata, Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Leng Yaozu telah berdiri di sisi Qiangu Dongfeng selama ini. Matanya tetap tertuju pada Yali. Pasangan saingan cinta ini selalu merasa sulit untuk melihat satu sama lain. Dia adalah perwakilan ketiga dari Spirit Pagoda. Tampak jelas bahwa Spirit Pagoda bertekad untuk meraih kemenangan di babak ini.
Meskipun Yuanen Yehui telah meningkat dengan sangat baik baru-baru ini dan dia sudah memiliki sebagian dari baju perangnya yang telah diangkat menjadi baju besi 4 kata, bagaimana mungkin dia bisa menandingi kemampuan Leng Yaozu? Heavenly Phoenix Douluo adalah pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo tahun lalu. Skornya 2-1. Akademi Shrek telah tertinggal. Di sisi lain, peserta keempat dari pihak Akademi Shrek yang naik ke langit adalah Roh Kudus Douluo Yali, sementara pihak lawan mengirimkan Hyper Douluo. Meskipun Yali adalah Douluo tipe pemulihan, dia memiliki armor perang 4 kata jauh sebelum Douluo Leng Yaozu Surgawi, jadi dia adalah limit Douluo sejati. Jika ada yang berasumsi bahwa Roh Kudus Douluo tidak mampu bertarung, mereka salah besar. Dia adalah limit Douluo yang paling ditakuti oleh kultus Roh Kudus. Karena itu, Qiangu Dongfeng memilih untuk mengakui kekalahan mereka tanpa ragu sedikitpun. Skornya 2-2, kedua belah pihak berdiri di titik awal sekali lagi. Dua limit Douluos yang hebat dari kedua belah pihak masing-masing menerima 1 poin. Bab 1613, Boxing King Douluo Damo. Qiangu Dongfeng berpikir dalam hati. Mencoba membandingkan rahasia batin kita di sini. Saya tidak bisa membandingkan dengan Shrek di masa lalu, tetapi mungkinkah saya tidak bisa mengalahkan Shrek sekarang? Bahkan jika Dark Douluo Long Yeiwei ada di sini, Shrek hanya akan mendapatkan putaran kemenangan lainnya. Pada saat kita memulai putaran 2 lawan 2 nanti di mana peserta dari pertempuran sebelumnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi lagi, siapakah mereka yang akan melawan kita? Namun, orang-orang di pihak Akademi Shrek tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya. Rasanya seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Itu adalah putaran kelima sekarang. 3, 2, 1, mulai. Dua siluet secara bersamaan naik ke langit. Orang yang terbang ke langit dari sisi spirit pagoda kali ini adalah seorang pemuja. Dia tampak berusia sekitar 50 tahun dengan aura tenang dan berat. Telapak tangannya berukuran 2 kali lipat dari orang biasa. Di sisi lain, orang dari pihak Akademi Shrek adalah seorang pria dengan sosok gemuk. Justru Su Lizhi yang merupakan guru jiwa 8 cincin sekarang. Su Lizhi memiliki senyum di wajahnya selama ini. Dia selalu tampak sama sekali tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Yali tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Tang Wulin begitu dia melihat Su Lizhi muncul. Apakah kamu yakin akan mengirimnya? Tang Wulin tersenyum. Upaya Su Lizhi tidak kalah dengan usahaku. Setelah bertahun-tahun, dia diam-diam mengangkat dirinya selama ini. Jangan pernah meremehkan dia. Dia adalah salah satu dari 7 monster Shrek. Bukan kejayaan kami yang membawanya ke tempat dia sekarang, tetapi dia mengandalkan kemampuannya untuk sampai di level ini. Elder Long juga banyak membimbingnya. Percayalah, dia bisa melakukannya. Yali mengangguk sedikit dan tidak berbicara lagi. Perhatian semua orang terfokus pada situasi di langit. Su Lizhi gemuk tetapi ekspresi wajahnya agak serius. Namun, dia tetap tampil agak lucu meski serius karena penampilannya. Dia sebenarnya tidak seharusnya berada di barisan dan baru saja keluar dari Akademi Shrek. Sepertinya dia tampak agak gugup di sana. Apakah dia benar-benar merasa seperti itu? Ya, Su Lizhi memang gugup. Persaingan melawan spirit pagoda hari ini sangat penting bagi Akademi Shrek. Bahkan jika itu bukan untuk tujuan pendaftaran siswa, mereka pasti masih harus berjuang demi balas dendam. Jika mereka tidak mampu menang atas spirit pagoda, maka reputasi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua itu akan sangat terganggu. Kamu bisa. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata yang dibisikkan Ye Xinglan ke telinganya sebelum dia naik ke langit. Kata-kata Ye Xinglan sangat memotivasi dia. Pria tua dari seberang memandangi anak laki-laki gemuk di depannya. Ketika dia naik ke langit bersama Su Lizhi, dia mendengar transmisi suara dari guru jiwa yang bertugas mengumpulkan informasi di Pagoda Roh yang mengatakan bahwa bocah gemuk di hadapannya adalah salah satu dari 7 monster Shrek saat ini. Namun, bocah itu tampaknya adalah semacam guru jiwa tipe makanan. Apakah bocah itu dikirim begitu saja untuk mengarang nomornya? Karena kasus sebelumnya dari kedua belah pihak mengakui kekalahan mereka, dia berasumsi bahwa Master Pavilion Dewa Laut Muda akan mengumumkan bahwa Shrek mengakui kekalahan mereka untuk ronde ini begitu dia dan lawannya tiba di langit. Namun, dia menyaksikan keduanya telah mencapai lebih dari 300 meter di langit dari permukaan tanah dan lawan tampaknya masih tidak memiliki niat itu. Mungkinkah Master Jiwa tipe makanan masih akan bertarung dengan paksa? Apakah bocah itu mencoba mencari ajalnya?
Mohon bimbingannya. Su Lizzie dengan sopan menyapa dari sisi berlawanan saat dia membuat gerakan tangan mengundang. Pria tua itu sedikit mengernyit. Sinar dingin melintas di matanya. Dalam persepsinya, sungguh memalukan bagi master jiwa tipe makanan untuk memiliki keberanian untuk menantangnya. Orang tua itu juga tidak berbicara. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah menyerang ke arah Su Lizzie. Dua sarung tinju tiba-tiba muncul di telapak tangan. Sarung tangan itu berwarna putih susu. Mereka menyatu dengan lengannya menjadi satu dan menutupi sampai ke lengan bawahnya. Ini adalah jiwa bela dirinya, sarung tinju. Ini Raja Tinju Douluo Damo. Hampir setiap pembangkit tenaga listrik yang mampu mencapai peringkat judul Douluo memiliki kisah mereka sendiri dan Damo tidak terkecuali. Tidak ada yang bisa mengingat nama aslinya lagi. Nama, Damo, telah menyebar dari mulut ke mulut selama ini. Dia terkenal sebagai salah satu guru jiwa paling maskulin dan terkenal keras dan benar. Dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan ketika dia masih muda. Dia menikmati terlibat dalam pertempuran seperti itu. Ini juga sesuai dengan karakteristik jiwa bela dirinya. Semua kemampuan Raja Tinju Douluo terkandung dalam tinjunya. Telapak tangannya secara inheren jauh lebih besar dari orang biasa. Dia juga diberkati dengan anugerah alam yang kaya setelah jiwa bela dirinya terbangun. Damo menatap lawannya yang hanya seorang guru jiwa tipe makanan. Dia sudah menjadi Hyper Douluo peringkat 96 tahun ini dan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat untuk Su Lizzie. Dia merasa marah ketika melihat bahwa Su Lizzie hanya melepaskan 8 cincin jiwa. Ini adalah peserta pertama yang dikirim untuk bersaing dalam pertempuran hari ini yang bukan gabungan dari kedua belah pihak. Kompetisi macam apa ini? Ini adalah kompetisi antara Shrek Academy dan Spirit Academy yang merupakan bagian dari Spirit Pagoda. Anda mengirim seseorang yang hanya seorang Soul Douluo. Shrek benar-benar kekurangan tenaga. Basis kultivasi mereka terpisah 2 peringkat. Di dunia Master Jiwa, ini adalah jurang yang benar-benar tidak bisa dilewati. Terlebih lagi, lawannya hanyalah Master Jiwa tipe makanan. Hanya ada Qiangu Dongfeng dari bawah yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum saat melihat 8 cincin jiwa dilepaskan dari tubuh Su Lizzie. Saya dapat melihat bahwa Akademi Shrek benar-benar kekurangan tenaga ya. Akademi Shrek jelas menunjukkan niatnya untuk menyerah, bukan? Tidak mungkin Su Lizzie memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan yang berdiri di hadapannya bagaimanapun caranya. Raja Tinju Douluo Damo sangat menikmati menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan dari depan sehingga hal itu bahkan mengganggu Qiangu Dongfeng sendiri. Tinju orang tua ini terlalu keras dan cepat. Damo selalu menyebarkan slogannya menghancurkan langit dan bumi dengan tinjunya. Orang tua dan siswa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga merasa sangat heran. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia master jiwa tingkat tinggi, mereka masih bisa membedakan antara gelar Douluo dan jiwa Douluo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aku tidak salah menghitung, kan? Mengapa hanya ada 8 cincin jiwa? Meskipun pada akhirnya ada cincin jiwa merah, total hanya ada 8 cincin. Itu jumlah yang cukup kecil. Dia adalah jiwa Douluo. Soul Douluo versus titel Douluo, akankah dia memiliki peluang? Aku tidak tahu. Namun, sepertinya semakin tinggi basis kultivasi seorang master jiwa, semakin besar perbedaan antara setiap peringkat. Saya khawatir tidak akan semudah itu bagi pemuda gemuk itu untuk menang. Hanya saja saya tidak tahu mengapa Akademi Shrek mengirim seseorang dengan basis kultivasi seperti itu untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak mungkin mereka tidak memiliki lebih banyak judul Douluos, kan? Mungkin, ini adalah bagian dari rencana. Lihat, dia belum mengakui kekalahannya jadi saya pikir dia akan bertarung. Kita akan melihat bagaimana mereka bertarung nanti. Saya tidak berpikir Shrek akan melakukan ini secara acak. Kita lihat saja nanti. Su Lizzie secara alami tidak mengetahui pendapat orang-orang lainnya dalam pertempuran ini. Saat ini, semangatnya sudah sepenuhnya terkonsentrasi pada lawan. Dia telah membenamkan dirinya secara fisik dan mental dalam kompetisi ini. Aura lawan jauh lebih kuat dari miliknya. Tang Wulin telah memberitahunya sebelumnya bahwa lawannya sangat mungkin adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Hyper Douluo. Dia tidak akan memiliki banyak kesempatan jika dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan melawan lawan seperti ini. Dia hanya bisa memanfaatkan elemen kejutan dan ledakan instan untuk mengalahkan lawan dengan satu serangan dan menciptakan keajaiban. Di sisi lain,
Su Lizzie pasti mampu menciptakan keajaiban. Raja Tinju Douluo Damo telah tiba di tempat yang berjarak sekitar 100 meter di depan Su Lizzie dalam sekejap. Dia melemparkan pukulan dengan tangan kanannya ke udara. Seluruh langit meledak dengan ledakan keras sekaligus. Flare emas menyembur keluar dari tinjunya. Bao Suar tiba di hadapan Su Lizzie bersamaan dengan semburan stres yang mengerikan. Su Lizzie melayang di langit dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia menggambar lingkaran di langit dengan tangan kiri diposisikan ke bawah sementara tangan kanan diposisikan ke atas. Orang bisa secara tidak jelas melihat pancaran cahaya putih lembut menempel di telapak tangannya. Saat lingkaran digambar, cahaya di sekitarnya tampak sedikit dibiaskan. Bab 1614, Su Lizzie's Forward Battle Armor. Tubuh Su Lizzie berputar ke samping saat dia terhuyung-huyung di langit sesaat sebelum jatuh ke samping beberapa meter. Namun, pukulan Boxing King Douluo sebelumnya telah dihindari saat melewati tubuh Su Lizzie. Itu adalah teknik Sekte Tang, mengontrol derek menangkap naga. Boxing King Douluo tertegun sejenak karena dia tidak mengira Su Lizzie akan menggunakan trik seperti itu untuk melawannya. Sepertinya Su Lizzie hanya menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya yang murni saja dan bahkan belum memanfaatkan jiwa bela dirinya. Bagaimana bocah gemuk itu melakukan itu? Kegugupan yang dirasakan di hati Su Lizzie berkurang secara substansial sekaligus setelah menahan pukulan lawan. Tatapannya juga menjadi lebih fokus. Dia memasukkan Blood Touch Bin Bun ke dalam mulutnya dan mengangkat tangannya saat pancaran sinar berkilauan di tubuhnya. Ekspresinya berubah aneh setelah dia memakan roti itu. Itu karena dia lupa mengunyah roti dan menelannya secara keseluruhan. Su Lizzie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam. Seberapa besar tenggorokanku untuk melakukan itu? Namun, dia merasa agak tidak nyaman dari sensasi tersedak. Darahnya mendidih. Efek dari Blood Touch Bin Bun langsung melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya bersinar pada Su Lizzie. Armor pertempuran ungu gelapnya telah muncul. Ya, baju perangnya telah berubah warna menjadi ungu tua. Warna gelap mengkilap sepertinya mampu melahap setiap sinar cahaya. Di sisi lain, energinya disimpan di dalam baju perang tanpa melepaskannya keluar. Pancaran 7 warna terlihat beredar di permukaan armor perangnya. Namun, jelas bahwa perlengkapan perangnya tidak lengkap. Itu hanya menutupi bagian atas tubuhnya tidak termasuk bagian helm. Dengan kata lain, hanya ada pauldron, Rere Braces, dan cuiras yang menutupi sebagian besar tubuh bagian atasnya. Di sisi lain, tubuh bagian bawah dan kepalanya sama sekali tidak mengenakan baju perang. Tinju Raja Douluo jelas tercengang sesaat ketika dia melihat pancaran 7 warna. Apa, mungkinkah ini baju perang 4 kata? Sol Douluo yang memiliki armor perang 4 kata. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa baju besi perang 4 kata menghabiskan banyak energi dari tubuh Master Jiwa. Selain itu, logam yang dimurnikan surgawi akan langsung menghilangkan energi Master Jiwa saat digunakan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Master Jiwa. Dengan demikian, secara universal diakui di seluruh dunia Master Jiwa bahwa hanya pembangkit tenaga listrik dengan peringkat Hyper Douluo ke atas yang benar-benar mampu mengendalikan satu set lengkap baju perang-perang 4 kata. Saat ini, baju zirah perang 4 kata yang dikenakan di tubuh Su Lizzie meskipun tidak lengkap namun masih ada beberapa bagian di tubuhnya. Itu akan membutuhkan Master Jiwa peringkat Douluo setidaknya untuk bertahan. Dia hanyalah Sol Douluo dan Sol Douluo tipe makanan pada saat itu. Bagaimana dia mampu melakukan itu? Namun, Raja Tinju Douluo Damo hanya tertegun sesaat sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Tinju kanannya tiba-tiba membengkak hingga 3 kali lipat saat dia memukul lurus ke arah Su Lizzie seperti palu perang. Tindakan Su Lizzie melepaskan baju perangnya segera setelah pertempuran dimulai memberi kesan kelemahan. Di sisi lain, Damo benar-benar memandang rendah lawan ini sebagai Hyper Douluo dan Raja Tinju di generasinya. Esensi, energi, dan semangat Su Lizzie meningkat sekaligus ketika dia mengenakan baju perang 4 kata. Dia menggumamkan mantra itu pada dirinya sendiri. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. Radians melintas sekali di telapak tangannya saat sebuah sanggul terkondensasi di masing-masing telapak tangannya. Dia melemparkan roti di tangan kanannya langsung ke Boxing King Douluo sementara dia memasukkan roti di tangan kirinya dengan cepat ke dalam mulutnya. Aliran udara yang mengelilingi tubuhnya tampak menjadi ringan dan menyenangkan.
Dia mundur dengan cepat. Sanggul yang terbang menuju Boxing King berwarna ungu kehitaman. Apa yang akan dilakukan Boxing King saat dihadapkan dengan roti? Dengan kesadaran tinjunya yang mengerikan, dia tidak akan memilih metode tanggapan lain saat ini. Dia akan menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan dari depan. Ledakan. Suara ledakan yang sangat keras terdengar. Boxing King benar-benar berhenti sejenak di langit meskipun pukulannya kuat. Su Lizzie mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari target terkunci Boxing King. Dia sudah mencapai tempat lebih dari 100 meter jauhnya. Trik macam apa itu? Apakah itu roti bom? Boxing King tertegun sejenak. Kekuatan ledakan roti itu benar-benar kuat. Hanya saja ledakan itu tidak menimbulkan apa-apa dan hanya membuatnya berhenti sejenak. Bocah gemuk kecil ini cukup menarik. Dia adalah ahli jiwa tipe makanan yang membuat roti yang bisa meledak. Saya dapat melihat bahwa dia tidak berkembang menuju jalur makanan. Gagasan itu baru saja muncul di benaknya ketika dia melihat bahwa Su Lizzie sedang memasukkan roti lain ke dalam mulutnya. Itu adalah roti tembus pandang. Setelah mengkonsumsinya, lapisan cahaya sebening kristal muncul di permukaan tubuhnya. Damo tidak bisa menahan perasaan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah bocah kecil yang gemuk itu mencoba membuatnya lelah? Mungkinkah dia takut pada bocah gemuk itu hanya karena dia kelelahan? Itu ide naif yang konyol. Tubuh Damo bergoyang saat dia mengejar Su Lizzie dengan kecepatan kilat. Raja Tinju yang agung dan kuat tidak berencana memberi Su Lizzie kesempatan apapun kali ini. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang saat dia mengayunkan tinjunya. Ribuan bayangan tinju langsung menyelimuti area yang luas dan benar-benar menutupi Su Lizzie di antara mereka. Setiap pukulannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan jiwa murni yang kental. Rasanya seperti sejumlah besar peluru kendali tiba-tiba. Itu adalah skill jiwa ketiga Boxing King Douluo, Rocket Punch. Damo selalu menamai keterampilan jiwanya dengan nama sederhana. Semua keterampilan jiwanya pada dasarnya disebut sebagai pukulan bla-bla. Skill jiwa ketiga diberi nama Rocket Punch karena ledakan keras yang dihasilkan seperti tembakan terus-menerus dari artileri roket. Dia selalu menjadi orang yang sederhana dan lugas. Su Lizzie tampaknya sudah panik saat dia dihadapkan pada liputan Rocket Punch. Dia akan mundur dengan cepat namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Hyper Douluo yang menyerangnya dari depan. Dia masih diselimuti bayang-bayang tinju. Namun, Su Lizzie melakukan tindakan yang di luar dugaan semua orang saat ini. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Pancaran ungu kehitaman muncul dari armor perang di tubuhnya. Sepertinya dia berencana menggunakan armor perangnya untuk menahan serangan lawan. Damo mencemooh di dalam hatinya. Satu set baju besi perang 4 kata yang tidak lengkap tidak berguna seperti satu set lengkap baju besi perang 4 kata. Ini karena tidak mungkin baju besi perang yang tidak lengkap dilengkapi dengan domain baju besi perang. Sekalipun pertahanannya sangat kuat, lawan tidak akan memiliki peluang selama dia bisa mengenai lawan dan melancarkan serangkaian serangan terus-menerus yang membuat lawan tidak berdaya. Apakah Su Lizzie benar-benar mencoba melawan dengan paksa? Su Lizzie memberikan jawabannya di saat berikutnya. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memproyeksikan bentangan besar bayangan telapak tangan yang bersiap menuju pukulan roket Raja Tinju Douluo dari depan. Apakah dia mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan? Apa? Penonton di bawah tertegun. Asal Douluo mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan melawan Hyper Douluo. Selain itu, dia hanyalah seorang master jiwa tipe makanan. Apakah dia mencoba mencari ajalnya? Namun, pemandangan yang sulit dipercaya muncul ketika keduanya benar-benar bertabrakan satu sama lain. Pop 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 pop. Serangkaian suara renyah terdengar bergema dari langit. Tang Wulin dapat melihat setiap detail di langit dari bawah melalui penggunaan mata setan ungu. Tepat pada saat ini, Su Lizzie telah menggunakan mata iblis ungu. Matanya memancarkan sinar ungu emas saat dia dengan jelas menangkap lintasan setiap pukulan yang dilemparkan oleh Raja Tinju Douluo. Tidak peduli seberapa cepat pukulan roket itu tetap terdiri dari pukulan. Di sisi lain, Su Lizzie ingin mengejar kecepatan lawan. Dia memberikan tamparan dengan telapak tangannya dan memukul serangan pertama lawan tepat pada waktunya. Telapak tangan dan tinju bertepatan dan menghasilkan suara letupan pertama yang renyah. Kemudian, pukulan roket meluncur ke samping akibat benturan tamparannya. Kemudian, disusul dengan tamparan kedua, tamparan ketiga. Su Lizzie seperti 1000 tangan bodhisattva saat ini.
Tangannya terus-menerus ditampar dengan kecepatan kilat dalam upaya untuk memblokir setiap pukulan dari pukulan roket yang kuat dengan paksa. Boxing King Dou Luo juga sangat tercengang. Kekuatan yang terpancar dari telapak tangan Su Lizhi sangat berat. Selain itu, ada suatu bentuk energi khusus yang melindungi telapak tangan Su Lizhi sedemikian rupa sehingga tinju Raja Tinju ditampar oleh Su Lizhi dari atas atau samping. Dia menemukan bahwa sama sekali tidak mungkin dia bisa secara efektif memberikan dampak pada Su Lizhi. Bagaimana bisa Sol Dou Luo memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa kekuatan jiwanya begitu murni dan kaya? Bahkan jika dia mengenakan baju perang 4 kata, efek amplifikasi seharusnya tidak setinggi itu, bukan? Serangkaian suara dentuman berlangsung selama total 7 atau 8 detik. Ketika keduanya akhirnya berhenti secara bersamaan, jarak antara mereka tidak lebih dari beberapa meter. Sementara itu, Su Lizhi tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menerkam ke arah lawan dan menggambar lingkaran dengan tangan di langit. Semburan kekuatan isap yang luar biasa keluar dari tubuhnya dan berguling ke arah Boxing King Dou Luo seperti pusaran. Bab 1615, Steamed Boxing King Dou Luo. Saat itu, Damo sudah merasa sedikit putus asa. Dia diikat oleh Sol Dou Luo untuk waktu yang lama sehingga menjadi memalukan. Apalagi, ada begitu banyak anggota media di sana, jadi bagaimana dia bisa membenarkan penampilannya yang buruk? Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Mempertimbangkan hal itu, dia memilih untuk tidak menghindari Su Lizhi karena dia dihadapkan pada tuduhannya. Cara dia melihatnya, sungguh memalukan baginya untuk menghindarinya pada saat ini. Dia menurunkan bahunya dan membanting langsung ke Su Lizhi dari jarak dekat, mengarah ke dada Su Lizhi. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kekuatan jiwa di tinjunya dengan cepat. Selama mereka bertabrakan, serangan berikutnya pasti akan sekuat badai dahsyat. Dia pasti akan menghabisi bocah kecil yang gemuk itu di babak serangan berikutnya. Kekuatan hisap yang memancar dari tubuh Su Lizhi sangat kuat. Selain itu, Damo mengambil tanggung jawab sendiri untuk mendukung Su Lizhi. Akibatnya, keduanya menabrak satu sama lain hampir secara instan. Seperti yang diharapkan, bahu Raja Tinju Dou Luo Damo menghantam dada lebar Su Lizhi. Pada saat itu, Damo bahkan bisa merasakan lemak gemuk lawan bergetar di sekujur tubuhnya. Apapun masalahnya, sebagian besar kekuatan dampak Damo telah dinetralkan oleh tubuh Su Lizhi yang beriak. Ada juga armor perang 4 kata yang dia kenakan. Sinar redup mekar dari permukaan baju besi ungu gelap. Daya tahannya luar biasa. Damo sendiri adalah master armor pertempuran 3 kata, dan dia selalu bermimpi memiliki satu set armor pertempuran 4 kata. Dia benar-benar iri pada Su Lizhi. Su Lizhi adalah seorang pemuda yang baru berusia lebih dari 20 tahun, namun dia sudah mulai menggunakan baju perang 4 kata. Itu adalah prestasi luar biasa untuk generasinya, jadi bagaimana mungkin Damo tidak cemburu? Damo bahkan bisa merasakan betapa kokoh dan beratnya armor perang 4 kata lawan selama tabrakan. Dia segera menyadari bahwa kekuatan Su Lizhi ketika mereka bentrok menggunakan kekerasan murni sebelumnya pasti terkait dengan baju perang ini. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam sepersekian detik. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Su Lizhi tidak terlempar oleh dampaknya, meskipun terjadi benturan yang sangat kuat. Kekuatan hisap yang memancar dari tubuh Su Lizhi mengakibatkan tubuh mereka saling menempel. Selanjutnya, Damo merasakan bahunya menegang, seolah-olah dia telah dicengkeram oleh sesuatu. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia heran menemukan bahwa ada depresi pada cuiras Su Lizhi. Depresi itu bertingkah seperti pengisap yang menempel erat di bahu Damo. Oh tidak, ini adalah kualitas aktif khusus dari logam peringkat dewa. Damo sudah lupa tentang itu. Sebenarnya Damo tidak bisa disalahkan dalam situasi ini. Ada sangat sedikit yang bersentuhan dengan logam peringkat dewa. Pengetahuan kebanyakan orang tentang logam semacam itu berasal dari desas-desus dan desas-desus. Selain itu, Su Lizhi hanyalah seorang Sol Dou Luo. Damo dengan ceroboh meremehkannya, jadi dia lupa bahwa logam peringkat dewa adalah makhluk hidup dengan kecerdasannya sendiri. Su Lizhi tidak hanya mengisap bahu lawan dengan dadanya, tetapi dia juga tiba-tiba memeluk Boxing King Dou Luo. Dia berhasil memeluk lawan dengan erat pada saat Damo tertegun. Apa yang akan dia lakukan? Di saat berikutnya, Su Lizhi memberikan jawabannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang,
dan baju perang 4 kata di tubuhnya mekar dengan rona ungu cerah yang intens dalam sekejap. Seluruh langit diterangi oleh sinar ungu seolah-olah kabut ungu melayang dari timur dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, semua orang menyaksikan kapal bambu raksasa berdiameter lebih dari 10 meter muncul dari udara tipis. Ya, itu benar-benar kapal bambu. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuh dan avatar jiwa bela diri Sulizi, kapal bambu. Baik Sulizi dan Raja Tinju Douluo Damo telah menghilang. Di langit, yang tersisa hanyalah kapal bambu yang sangat besar itu. Kemudian, serangkaian suara dentuman yang memekakkan telinga bergema dari kapal uap. Kapal bambu adalah avatar jiwa bela diri Sulizi, jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Jika itu masalahnya, kemana perginya Raja Tinju Douluo? Jelas bahwa hanya ada satu jawaban. Hampir semua orang dari pihak Spirit Pagoda sedang menonton dengan bingung. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kemenangan tertentu di tangan mereka, namun pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka semua terkejut. Bahkan Qiangu Dongfeng tampak tercengang untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi di sana? Apa itu kapal bambu? Itu hanyalah hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Pagoda Roh telah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Sulizi, tentu saja, tetapi mereka benar-benar lupa memperhitungkannya ketika mereka datang mencari masalah dengan Shrek. Selama ini, Master Jiwa tipe makanan dari 7 monster Shrek selalu dianggap sebagai yang paling tidak mengancam mereka. Jadi, orang berisiko rendah itulah penyebab situasi tak terduga ini. Tidak mungkin. Jadi bagaimana jika itu adalah avatar jiwa bela dirinya? Boxing King Douluo juga memilikinya. Bahkan jika itu adalah pengukus bambu asli, itu tidak mungkin mengukusnya, bukan? Aku percaya bahwa dia tidak akan pernah kalah dari Master Jiwa tipe makanan. Qiangu Dongfeng menghibur dirinya sendiri. Namun demikian, setiap suara dentuman yang keluar dari kapal bambu lebih keras dari yang sebelumnya. Kadang-kadang, asap ungu juga keluar darinya seperti uap. Qiangu Dongfeng tidak bisa merasakan aura Raja Tinju Douluo lagi. Asap ungu tampaknya dilengkapi dengan efek perisai yang sangat kuat. Itu mungkin. Lupakan lawan mereka, bahkan Lan Muzi dan Tang Yinmeng dari pihak Akademi Shrek tertegun saat melihat itu. Selain pertarungan di mana tim mengakui kekalahannya, babak ini bisa dibilang cukup cepat. Para peserta dari kedua belah pihak hanya bentrok sebentar sebelum mereka bertabrakan dan berubah menjadi kapal bambu. Itu saja, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Tang Wulin secara serempak. Siapa yang mengizinkan Yuanen Yehui dan Sulizi memiliki baju perang 4 kata? Hanya ada satu orang di dunia ini, tentu saja. Itu adalah pengrajin ilahi yang baru dipromosikan, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek dengan kemampuan untuk melakukan pemurnian surgawi, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Tang Wulin belum terlibat dalam pertempuran sampai saat ini, tetapi dia memiliki caranya sendiri untuk mempengaruhi semuanya. Meski Tang Wulin masih muda, saat dia berdiri di sana, dia sudah dilengkapi dengan kemantapan yang tidak ditemukan pada rekan-rekannya. Bahkan jika basis kultivasinya bukan yang tertinggi, dia adalah inti dari semua Shrek. Tuan Pavilion, Lan Muzi memandang ke arah Tang Wulin sambil tersenyum. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, saya tahu, saya tahu. Semua orang mendapatkannya, semua orang mendapatkannya. Bahkan suami dan istri yang tenang, Lan Muzi dan Tang Yinmeng, menemukan bahwa mereka tidak dapat menahan daya tarik dari baju perang 4 kata. Mereka merasakan betapa hebatnya bagi mereka berada di Shrek dan dapat menerima baju besi yang dihaluskan oleh surgawi. Di masa kejayaan Shrek, sebelum bencana besar, mereka bahkan tidak memiliki pengrajin ilahi di pihak mereka. Namun, Shrek memilikinya sekarang, dan ini tidak diragukan lagi akan menjadi faktor penting dalam kebangkitan Akademi Shrek. Hanya Tang Wulin yang tidak berpikir seperti itu. Fakta bahwa Sulizi bisa mencapai titik ini bukanlah hasil dari armor perang 4 kata, tetapi kerja kerasnya sendiri. Tang Wulin selalu tahu bahwa Sulizi merasa rendah diri. Dia bahkan lebih seperti itu setelah bertemu dengan Ye Xinglan. Cintanya pada Ye Xinglan sudah ada sejak dia masih muda, tapi itu juga karena dia telah menyaksikan kemampuan Ye Xinglan dengan matanya sendiri. Dia memeriksa dirinya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak akan pernah cocok untuk Ye Xinglan apakah itu penampilan atau kemampuannya. Karena itu, dia berusaha lebih keras dan kerja keras dalam kultivasinya. Dia terlahir dengan penampilannya, jadi tidak ada yang bisa dia ubah.
Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang fakta bahwa dia adalah master jiwa tipe makanan dan berat badannya adalah hasil dari karakteristik jiwa bela dirinya. Namun, dia bisa melakukan sesuatu tentang kemampuannya. Di masa lalu, di Pulau Iblis, dia menahan rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh kekuatan penghancur dengan tekadnya. Dia mendapat manfaat paling banyak dari pengalaman itu dan sebagai hasilnya, dia mulai menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ingin menjadi master jiwa tipe pembantu murni selama sisa hidupnya dan dia ingin terlibat dalam pertempuran. Tujuannya adalah untuk menjadi penolong yang paling kuat bagi rekan-rekannya ketika mereka berhadapan dengan musuh yang tangguh. Dia ingin melindungi Ye Xinglan saat dia membutuhkan bantuan dan tidak menjadi pria yang selalu membutuhkan perlindungannya. Bab 1616, Witch Dou Luo Li Mengji. Akibatnya, dia selalu berusaha sekuat tenaga dan berusaha lebih dari siapapun. Setiap anggota Shrek Seven Monsters cukup luar biasa. Semua orang iri pada mereka karena mereka berhasil mengangkat diri ke alam mereka pada usia yang sangat muda. Karena itu, masing-masing dari mereka memiliki latar belakang. Hanya mereka sendiri yang menyadari betapa banyak usaha dan kerja keras yang telah mereka lakukan dalam kultivasi mereka untuk mencapai apa yang mereka miliki. Kapal uap bambu di langit adalah kebetulan sekaligus kebutuhan. Itu adalah hasil dari kultivasi Sulizi yang telaten selama bertahun-tahun. Dia selalu tahu bahwa dia bukanlah master jiwa dengan bakat bertarung, jadi dia harus mengambil jalan yang berbeda jika dia ingin memiliki kemampuan bertarung yang melampaui orang lain. Ledakan, suara ledakan yang lebih keras bergema dari langit. Tutup kapal bambu itu diangkat tiba-tiba. Qiangu Dongfeng maju selangkah tanpa sadar. Apakah Raja Tinju Dou Luo telah membebaskan dirinya sendiri? Semua orang termasuk Qiangu Dongfeng melihat bahwa itu bukanlah seorang pria yang melonjak ke langit dari kapal bambu, tetapi sebuah roti kacang hitam besar berwarna ungu. Sanggul itu terlempar keluar dan jatuh dari awan sebelum jatuh ke tanah. Saat tumbukan, ledakan dahsyat dihasilkan yang membuat bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Di langit, Su Lizhi mengungkapkan sosoknya sekali lagi. Armor perangnya sudah ditarik dan dia jelas terlihat lebih pucat. Namun, tinjunya terkepal erat sementara matanya dipenuhi kegembiraan. Seorang pria, tidak sadarkan diri, dapat dilihat di dalam kawah yang dalam yang tercipta dari roti yang meledak. Dia, tentu saja, adalah Raja Tinju Dou Luo. Dia berada dalam kondisi yang benar-benar menyedihkan. Armor perang di tubuhnya berantakan, dan banyak bagiannya rusak. Bahkan bagian yang tidak hancur oleh ledakan itu memiliki penyok di seluruh permukaannya. Dia tampak sengsara seperti yang bisa dibayangkan. Sudut bibir Su Lizhi meringkuk. Dia terkikik saat dia turun dari langit dan kembali ke sisinya. Kemenangan putaran kelima jatuh ke tangan Akademi Shrek. Skornya sekarang 3-2. Jika seseorang mengatakan bahwa pertandingan sebelumnya berjalan seperti yang diharapkan, dan satu-satunya hal yang tidak diramalkan adalah bahwa Dou Luo Phoenix Surgawi telah melewatkan kesempatan untuk menghadapi kekuatan Roh Kudus Dou Luo demi kekuatan, maka pertempuran ini telah jauh melampaui apa yang dipikirkan orang terjadi. Hyper Dou Luo dikalahkan oleh Soul Dou Luo. Kejadian seperti itu hampir tidak pernah terdengar di seluruh benua. Lebih penting lagi, lawannya hanyalah master jiwa tipe makanan yang membuat situasinya semakin sulit dipercaya. Faktanya, bahkan Raja Tinju Dou Luo Damo tidak tahu bagaimana dia kalah. Pertempuran antara kedua belah pihak dihentikan sementara. Hyper Dou Luo perlahan-lahan sadar kembali setelah menerima perawatan darurat dari Master Jiwa tipe pemulihan. Ketika dia melihat kekacauan mengerikan di tubuhnya yang merupakan armor perang 3 kata yang rusak parah, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan sekali lagi. Kehilangan itu benar-benar bencana. Bahkan jika baju besi perang 3 kata dapat diperbaiki, itu tidak mungkin dikembalikan ke kondisi aslinya, dan kekuatannya pasti akan berkurang mengingat tingkat kerusakannya. Pagoda Master Qiangu, akankah kita melanjutkan? Tanya Tang Wulin sambil tersenyum. Qiangu Dongfeng memiliki ekspresi muram. Tentu saja, jangan berpikir bahwa Anda akan memiliki kesempatan begitu saja. 3, 2, 1, mulai. Itu adalah putaran ke-6. Satu orang bangkit masing-masing dari barisan di kedua sisi. Suara dengungan yang menyenangkan terdengar bergema di langit saat orang dari sisi Akademi Shrek mulai terbang. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Suara senandung terdengar jernih, merdu dan bertenaga. Suara itu bergema di udara dan menyebar ke seluruh langit. Seorang wanita terbang dari sisi spirit pagoda.
Dia adalah seorang spiriter dari Spirit Pagoda. Sama seperti Boxing King Douluo, dia adalah salah satu anggota organisasi Spirit Pagoda. Dia memiliki kulit keriput, mata dalam, rambut putih jarang dan ada tumor di dahinya. Penampilannya bisa digambarkan sebagai mengerikan di luar perbandingan. Punggungnya membungkuk ketika dia terbang ke udara. Seandainya bukan karena kemampuannya untuk mengendalikan penerbangan, tidak mungkin orang bisa mengatakan bahwa seperti inilah pembangkit tenaga listrik itu. Di sisi lain, orang yang terbang ke langit dari sisi Akademi Shrek adalah pemilik jiwa bela diri pedang Stargot, salah satu dari 7 monster Shrek, Ye Xinglan. Dia memberi Su Lizzie pelukan lembut sebelum dia bangun. Dia tidak memujinya, tapi pelukan hangatnya sudah cukup untuk memikat bocah gemuk itu. Seluruh tubuh Ye Xinglan mengeluarkan aura khusus saat dia melayang di langit. Sementara aura Su Lizzie kental dan berat, auranya ringan dan anggun. Suara dengungan lembut datang dari tubuhnya. Kedengarannya seperti seseorang bersorak kegirangan. Mata Ye Xinglan sebening kristal sementara rambutnya yang panjang diikat menjadi kepang Prancis di belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya tampak rapi dan bersih. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan dalam dari sisi yang berlawanan. Saya Li Mengji dari Pagoda Roh. Itu adalah nama yang sangat menyenangkan yang benar-benar tidak cocok dengan wajahnya. Namun, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan begitu mereka mendengar dia memperkenalkan diri. Ini adalah orang yang sangat terkenal, tentu saja. Ini karena dia adalah spiriter dari generasi sebelumnya. Setelah pensiun, dia tetap sebagai salah satu dari 36 penatua di Pagoda Roh. Klan Qiangu adalah pemain utama dalam Pagoda Roh dengan sejarah panjang. Itu adalah klan besar pertama, tapi itu bukan satu-satunya yang kuat. Bahkan klan Qiangu yang perkasa hanya mengendalikan 11 kursi dari 36 tetua Pagoda Roh saat ini. Tentu saja, ini sudah menjadi tanda dominasi absolut. Namun, beberapa hal penting dalam organisasi masih perlu didiskusikan dengan anggota lainnya. Semua anggota ini telah memainkan peran yang menentukan di Pagoda Roh dan mereka berada jauh di dalam organisasi. Li Mengji adalah salah satu dari orang-orang ini yang termasuk dalam tingkat administrasi tertinggi di Pagoda Roh. Dia sudah pensiun 30 tahun yang lalu, jadi dia pada dasarnya adalah generasi yang sama dengan Douluo Roh Kudus dan Douluo Phoenix Surgawi. Namun, dia bukan tipe orang yang terlalu memperhatikan penampilannya, dan dia tidak pernah mengkonsumsi harta surga dan bumi. Akibatnya, dia tampak tua dan rapuh. Dia adalah penyihir Douluo Li Mengji. Ketika dia masih muda, dia ditolak dengan kejam oleh pria yang dicintainya karena kecantikannya yang kurang. Ini telah mengakibatkan perubahan temperamennya setelah itu di mana dia menemukan kegembiraan dalam merusak kasih sayang pria di kemudian hari. Dia memiliki jiwa bela diri yang sangat istimewa. Dia menyebut dirinya Dewi, tetapi sebagian besar orang menganggapnya sebagai penyihir. Kemampuannya mirip dengan cloning, tapi itu juga mirip dengan kepribadian ganda. Jiwa bela dirinya termasuk dalam kategori jiwa bela diri tipe khusus. Jiwa bela diri penyihir terampil dalam segala macam kemampuan tipe kontrol dan juga dalam pertempuran jarak dekat. Dia adalah master jiwa sistem ganda yang berspesialisasi dalam tipe penyerangan dan tipe kontrol. Di masa lalu, Li Mengji menikmati bermain-main dengan kasih sayang pria dengan mengandalkan kemampuannya untuk memikat mereka. Dia akan bermain-main dengan pria itu sampai dia berada dalam genggamannya sebelum dia akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya dan menemukan kegembiraan dalam ketakutan dan keterkejutan pria itu. Cukup banyak master jiwa laki-laki yang terluka olehnya sebelumnya. Akhirnya, Akademi Shrek bahkan mengunjungi Pagoda Roh secara khusus sehingga mereka dapat memerintahkan Li Mengji untuk mengendalikan dirinya sendiri karena hal ini. Seandainya bukan karena fakta bahwa penyihir Douluo tidak pernah membunuh siapapun, Akademi Shrek mungkin akan melawannya lebih awal. Setelah itu, tampaknya Pagoda Roh juga berpikir bahwa penyihir Douluo telah berlebihan, jadi dia diminta untuk pensiun dari posisinya sebagai seorang roh. Tidak ada yang menyangka bahwa penyihir Douluo akan keluar dari masa pensiunnya untuk menantang Akademi Shrek di kompetisi hari itu. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek memiliki kesan terburuk tentang orang ini, jadi lawannya dari Akademi Shrek tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Aku Ye Xinglan dari pelataran dalam Akademi Shrek. Ye Xinglan mengumumkan namanya dengan cara yang sederhana. Jika kata-katanya di masa lalu memiliki keunggulan, sekarang ada ketenangan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu seperti ketenangan yang datang setelah badai. Li Mengji tiba-tiba tertawa kecil.
Tawanya terdengar sangat menyenangkan di telinga. Gadis kecil, kamu sangat cantik. Mendekatlah agar wanita tua ini bisa melihat lebih baik. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju di langit dan langsung bergerak ratusan meter lebih dekat. Telapak tangannya yang kurus meraih pipi lembut Ye Xinglan. Ye Xinglan melangkah ke samping. Tiba-tiba, percikan cahaya bintang meledak tepat di depan tubuhnya dan menghempaskan telapak tangan lawan. Namun, pada saat itu, orang lain muncul di belakang Ye Xinglan. Bab 1617, The Goddess. Itu juga seorang wanita. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Dia mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya dan berpakaian putih. Sosok jam pasirnya yang proporsional dapat dilihat secara tidak jelas di bawah kerudung putih. Tangan berkulit putih terulur dan satu jari terulur untuk menyentuh bagian belakang kepala Ye Xinglan. Cahaya bintang muncul sekali lagi tepat di belakang kepalanya. Ding! Terdengar suara dering yang tajam saat jari itu didorong menjauh oleh benturan. Ye Xinglan berubah menjadi ilusi, dan telapak tangan yang kurus mencengkeram pipinya dan meleset. Pertarungan sesaat berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, tetapi dua serangan telah dilancarkan oleh masing-masing lawan. Wanita berbaju putih diam-diam kembali ke punggung Li Mengji dan menyatu dengannya sebelum menghilang sepenuhnya. Itu adalah sang penyihir. Itu adalah jiwa bela diri penyihir Li Mengji. Sosok Li Mengji melintas. Tidak ada cara untuk mengetahui keterampilan jiwa mana yang telah dia keluarkan saat tubuhnya bergerak begitu cepat, meninggalkan serangkaian bayangan yang tersisa. Tangan kurus meraih Ye Xinglan sekali lagi. Pedang Star God Ye Xinglan sudah muncul di tangannya saat ini. Dia tidak terburu-buru atau panik dengan situasi tersebut. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menyulap kilauan cahaya bintang yang segera terjalin menjadi jaring besar di langit. Itu adalah keterampilan jiwa keduanya, jaring Dewa Pedang. Jika dilihat dari bawah, itu seperti kembang api yang mekar penuh. Itu tidak memancarkan aura yang sangat kuat, tetapi bahkan Qiangu Dongfeng tidak dapat membantu mengungkapkan keheranannya saat melihat pedang itu. Itu adalah aura pedang dengan esensi tersembunyi dan terkonsentrasi. Tampaknya tidak berdaya, namun kenyataannya, aura pedang tersembunyi di dalam dan itu hanya akan memicu ledakan ketika bersentuhan dengan target. Penyihir Douluo Li Mengji terkikik keras. Dia mengulurkan jarinya berulang kali sambil melemparkan serangkaian tangan bayangan untuk menyentuh simpul di antara jaring Dewa Bintang satu persatu. Jaring Dewa Bintang meledak dan hancur berkeping-keping. Namun, aura pedang juga meledak dan menghasilkan serangkaian dengungan rendah yang bergema di langit. Akibatnya, manuver Li Mengji terhenti sejenak. Setitik cahaya bintang telah tiba di depan salah satu ilusi Li Mengji dengan berani. Perbesar, ada suara pelan saat ilusi menghilang, hanya menyisakan satu Li Mengji di langit. Ujung pedang Star God dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Anak yang baik, mengesankan, mengesankan. Siluet putih bersih lainnya muncul sekali lagi. Tubuhnya mulai berputar dan menghasilkan aura kuat yang melonjak di sekelilingnya. Kekuatan hisap yang tak terduga menarik tubuh Ye Xinglan, membuatnya meluncur ke samping. Itu adalah tarian iblis penyihir. Ye Xinglan mencabut pedang Star God di tangannya, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan cahaya pedang. Dia melonjak ke langit dan berjuang bebas dari kendala. Pada saat berikutnya, setitik cahaya bintang yang menyilaukan turun dari langit seperti bintang pagi. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, pedang Starfall, untuk membebaskan diri dan melakukan serangan balik secara efektif. Tarian iblis tetap tidak berubah. Pusaran itu tiba-tiba mengembang sesaat sebelum tiba-tiba menutup seolah-olah berusaha melahap dan menghancurkan cahaya bintang. Namun, ribuan meteor menghujani seperti pemboman planet. Pusaran itu tercemar dengan cahaya bintang yang menyilaukan dalam sepersekian detik. Itu adalah keterampilan jiwanya yang keempat, hujan meteor pedang. Penyihir itu melompat sementara pusaran itu menghilang. Hujan meteor sepertinya telah berubah menjadi aksesorisnya. Untuk beberapa alasan, Li Mengji berdiri berdampingan dengan sang penyihir. Salah satunya sangat indah sementara yang lain mengerikan. Mereka saling berpegangan tangan. Sementara siluet mereka berputar, Li Mengji tiba-tiba menghilang. Ada belati di tangan penyihir itu. Waktu sepertinya melambat ketika belati diayunkan, dan suara indah bergema di langit. Saya rindu padamu. Saat empat kata menenangkan ini bergema di langit, bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari bawah merasa seluruh tubuh mereka mati rasa. Tatapan manis mata penyihir dan senyum manisnya tampak memikat terutama ketika wajahnya sebagian tertutup oleh cadar.
4 kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu memikat sehingga pria manapun akan merasa sulit untuk menahan diri agar tidak tersesat dalam fantasi liarnya tentang dirinya. Belati penyihir telah tiba di depan tubuh Ye Xinglan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Saat belati lewat, ia meninggalkan gelombang riak di langit. Tatapan Ye Xinglan sedikit berubah setelah melihat riak, dan tubuhnya jatuh kembali dengan kecepatan kilat. 4 kata yang diucapkan oleh penyihir itu tidak berhasil mempengaruhinya sedikitpun. Tidak ada pengaruh luar yang dapat mengganggu master jiwa yang hanya mencintai pedangnya. Tekad Ye Xinglan benar-benar yang terkuat dan paling menonjol dari 7 monster Shrek. Tak satu pun dari monster lain yang bisa dibandingkan dengannya. Meskipun Yuanen Yehui adalah seorang wanita yang tidak banyak bicara di masa lalu, itu juga karena masalah keluarganya. Sekarang simpul di hatinya telah mengendur, dia tersenyum lebih sering dari sebelumnya. Di sisi lain, Ye Xinglan benar-benar fokus, baik secara fisik maupun mental, pada kultivasinya. Dia hampir tidak menuruti pikiran yang mengganggu karena dia selalu terlibat dalam kultivasi yang telaten. Dia hanya terikat secara emosional dengan orang-orang di sekitarnya, seperti Sulizi dan teman-temannya. Suara asing itu tidak mungkin mempengaruhinya sama sekali, tidak peduli seberapa lembut dan memikatnya. Cahaya yang terdistorsi di sekitar belati adalah sesuatu yang lain. Cahaya hanya menutupi area yang sangat kecil, tetapi Ye Xinglan dapat dengan jelas merasakan bahwa auranya mirip dengan teknik awan milenium Tangulin. Belati itu mengandung kekuatan ruang waktu. Dia membuat penilaian dalam sepersekian detik itu dan menyimpulkan bahwa kekuatan ruang waktu penyihir Douluo tidak hanya mampu mengurangi umur lawan, tetapi juga bisa melahap kemampuan terkait waktu lawan. Karena hal inilah efeknya sangat kecil. Kilatan dingin melintas di mata Ye Xinglan. Di langit, tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Percikan cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan membuatnya tampak seolah-olah dia telah menjadi tembus cahaya. Cincin jiwa ketujuhnya bersinar terang. Seketika, suara dengungan lembut yang terdengar di awal pertempuran ini bergema di langit sekali lagi. Kali ini, sebuah adegan terbentuk di benak setiap orang. Rasanya seolah-olah pedang suci yang luar biasa akan ditarik dari sarungnya. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuh dan avatar jiwa bela dirinya, tubuh pedang Stargot. Ding, dia meluncurkan Stargot Sword lagi. Itu mengenai ujung belati dengan akurasi yang luar biasa. Terdengar suara dengung yang menusuk saat belati didorong menjauh. Saat cahaya yang terdistorsi hancur, Li Mengji muncul di samping penyihir itu sekali lagi. Dia memiliki ekspresi yang agak kotor di wajahnya. Gadis kecil nakal, tangan kanannya yang seperti cakar terulur dan meraih bahu sang penyihir di sisinya. Detik berikutnya, sang penyihir tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya putih dan memadat di telapak tangannya. Itu telah menjadi staf yang panjang dan ramping. Di ujung tongkat, ada sosok yang terlihat seperti sang penyihir. Li Mengji mengayunkan tongkatnya ke arah Ye Xinglan, melepaskan kepulan kabut putih bercahaya. Itu adalah kabut yang terdiri dari ribuan jarum halus yang panjang, dan segera menutupi setiap arah yang memungkinkan yang bisa digunakan Ye Xinglan untuk menghindari serangan itu. Ye Xinglan tidak repot-repot menghindar. Dalam keadaan tubuh pedang Stargot, dia adalah pedang dan pedang adalah dia. Di langit yang berkilauan dengan cahaya bintang yang menyilaukan, percikan cahaya tiba-tiba menyala sesuai dengan Ye Xinglan. Dia mengayunkan pedang Stargotnya ke depan untuk membelah kabut bercahaya tepat di tengah. Ada pancaran kilat yang menghilang segera setelah itu. Siluet penyihir Douluo berkedip karena dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan mengelak. Dia mengayunkan tongkatnya secara horizontal, dan lolongan bergema di langit. Semua cahaya di sekitar mereka tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi kegelapan pekat. Itu adalah kegelapan pitch sang penyihir. Ye Xinglan tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya. Bintik cahaya bintang menyala di atas kepalanya sekali lagi saat dia dihadapkan pada kemampuan seperti domain sang penyihir. Cahaya bintang menyerap materi di sekitarnya dan Ye Xinglan dengan cepat menghilang. Itu adalah keterampilan jiwa kelimanya, pedang bintang. Di langit, aura yang tak tertandingi mulai muncul dan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Rasanya seolah-olah langit terkoyak sementara cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cahaya bintang yang menyilaukan menyinari langit dengan kecerahan yang tak tertandingi, berkilauan saat menyebarkan kegelapan pekat. Hah, penyihir Douluo Li Mengji tercengang. Kegelapan menyatu menjadi satu titik dan mengungkapkan wujud Li Mengji sekali lagi. Ketika dia terlibat dalam pertarungan tangan kosong sebelumnya,
dia tahu bahwa Ye Xinglan adalah seorang gadis yang baru saja menembus peringkat judul Douluo. Meskipun sangat mengejutkan baginya untuk mengetahui bahwa gadis itu telah membuat terobosan ke limit Douluo pada usia yang begitu muda, dia masih jauh lebih lemah daripada dirinya dilihat dari pengalaman tempur dan rahasia batinnya. Namun, semakin dia melawan gadis itu, semakin dia merasa tidak nyaman. Pertarungan mereka memang tidak terlihat sehebat ronde-ronde sebelumnya, tapi sebenarnya tidak demikian. Bertarung dalam jarak dekat seperti ini sangat berisiko karena sangat mungkin Master Jiwa akan kalah segera setelah dipukul oleh lawan. Nyatanya, Li Mengji sudah melihat kebenaran di balik kemenangan Su Lizi di pertandingan sebelumnya. Armor perang 4 kata Su Lizi tidak akan bertahan terlalu lama. Jika bukan karena kesombongan Raja Tinju Douluo, yang membuatnya meremehkan lawan dan menyerang dengan sembarangan, Su Lizi pada akhirnya akan mengungkapkan kelemahannya. Hasilnya akan berbeda dan mau bertarung lebih hati-hati. Bab 1618, Devil Transformation. Ketika itu terjadi, dia mengirimkan pesan suara ke Qiangu Dongfeng yang menyatakan keinginannya untuk ambil bagian di babak selanjutnya. Dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan Raja Tinju Douluo, tentu saja. Akibatnya, dia terus-menerus melancarkan serangan saat dia bertarung melawan Ye Xinglan, tetapi dia juga memperhatikan dan mengamati teknik respons Ye Xinglan. Li Mengji terkejut mengetahui bahwa dia tidak mampu mendeteksi kelemahan apapun untuk dieksploitasi pada gadis muda ini. Tidak hanya Ye Xinglan yang kaya akan pengalaman tempur yang sebenarnya, dia juga ahli dalam memanfaatkan keuntungannya. Sejak awal pertempuran, kesadaran pedangnya tetap kental dan tersimpan. Bahkan ketika dia melakukan serangan balik, dia tidak pernah mengeluarkan kemampuan menyerang penuhnya. Li Mengji merasa tidak ada kesempatan baginya untuk memanfaatkan gadis muda itu sama sekali. Keahliannya yang mengubahnya menjadi belati dikenal sebagai belati debu merah penyihir. Ada kemungkinan bahwa energi kehidupan lawan akan diserap olehnya saat bersentuhan dengan belati bahkan untuk sepersekian detik. Dia akan melahap sebagian kecil dari energi kehidupan yang diserap. Energi kehidupan orang biasa sama sekali tidak berarti baginya. Dia hanya tertarik pada energi kehidupan dari pusat kekuatan peringkat Douluo. Selain itu, kekuatan hidup lawan harus awet muda dan penuh vitalitas untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimanapun, Ye Xinglan memilih untuk menghindar tanpa ragu sedikitpun. Di sisi lain, ketika Ye Xinglan mulai melancarkan serangan balik, Li Mengji bisa merasakan bahwa aura menusuk yang dilepaskan dari pedang Stargotnya pasti berada di peringkat Sword Soul. Selain itu, dia tahu bahwa peringkat Ye Xinglan bukan milik peringkat awal Sword Soul. Apakah semua siswa yang dibudidayakan dari Shrek begitu kuat? Li Mengji menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menyangka situasi ini akan terjadi dan lawan akan lebih sulit untuk dihabisi daripada yang dia bayangkan. Meski begitu, dia telah memimpin untuk melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Berapa lama dia bisa bertahan dalam status avatar jiwa bela dirinya? Mengapa banyak pembangkit tenaga listrik berpangkat tinggi memilih untuk menyuarakan lawan di awal pertempuran? Itu karena banyak teknik yang kuat akan menghabiskan terlalu banyak energi saat digunakan. Misalnya, avatar jiwa bela diri dan domain baju perang sangat menuntut. Umumnya, orang yang memanfaatkan kemampuan ini akan dirugikan kecuali lawan dikalahkan dalam satu gerakan, seperti bagaimana Su Lizi mengalahkan lawan dan meraih kemenangan dalam pertempuran sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan akan melakukan gerakan besar pada saat ini. Faktor yang paling penting adalah penyihir Douluo Li Mengji dapat dengan jelas merasakan bahwa langkah itu akan menjadi ancaman besar baginya. Seandainya bukan karena avatar jiwa bela diri atau baju perangnya, dia memperkirakan bahwa sangat mungkin dia akan gagal menahan serangan itu. Di peringkatnya, dia tidak akan pernah ragu selama saat yang begitu penting. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Sang penyihir muncul sekali lagi, tapi kali ini dia ditarik kembali ke Li Mengji. Sosok tua dan rapuh dengan cepat menyatu dengan siluet menggoda. Kemudian, gambar mengerikan muncul. Siluetnya tetap menggoda seperti biasa, tapi wajahnya milik Li Mengji. Wajah seorang wanita tua tiba-tiba dipasangkan dengan sosok yang memikat. Tampaknya sangat aneh dan tidak harmonis. Ekspresinya terlihat seperti sedang berjuang. Fitur wajahnya yang sudah tua mulai berputar dan berubah seolah-olah dia berusaha keras untuk mengubah dirinya menjadi muda dan cantik. Pada akhirnya, hanya separuh wajahnya yang berhasil diubah. Jika dilihat dari satu sisi, itu adalah wajah yang sangat cantik dengan mata cerah dan senyum manis. Namun, jika dilihat dari depan,
wajahnya justru memiliki bagian yang kontras. Separuhnya adalah Li Mengji sementara separuh lainnya memiliki fitur wajah sang penyihir. Itu adalah avatar penyihirnya, transformasi iblis. Setelah dia menyelesaikan transformasinya, Li Mengji memegang tongkatnya di tangan kanannya dan belati di tangan kirinya. Kemudian, aliran cahaya bintang yang menyilaukan bersinar dari langit. Seolah-olah cahaya membawa jutaan galaksi saat menerangi seluruh tempat secara instan. Itu adalah keterampilan jiwa ke-6 Ye Xinglan, jiwa pedang bintang. Bintik-bintik cahaya berkabut mulai bersinar di tubuh penyihir Douluo Li Mengji, seolah dia merasakan sesuatu. Potongan baju perang menutupi tubuhnya dengan cepat saat dia menyelesaikan proses setelan. Armor perangnya sangat istimewa. Sisi kiri armornya berwarna hitam sedangkan sisi kanan berwarna putih. Warna-warna itu kontras satu sama lain seperti wajahnya. Dia telah melepaskan baju perang 3 kata untuk menahan serangan Ye Xinglan. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah malam telah tiba. Bintik-bintik bintang mekar dengan cahaya di langit. Seketika, langit luas telah berubah menjadi lautan bintang. Itu adalah domain armor pertempuran 3 kata miliknya, Starry Sky. Ini adalah domain Ye Xinglan. Dia sengaja meniru domain Su Xiaoyan saat dia membuat baju perang. Bintang-bintang dalam serangannya menggandakan kekuatan di bawah amplifikasi domain Starry Sky. Ekspresi penyihir Douluo Li Mengji berubah serius. Dia menggunakan belati di tangan kirinya untuk menggambar lingkaran di depannya. Itu telah berubah menjadi pintu melingkar cahaya yang berdenyut dengan cahaya terdistorsi. Ketika bintang-bintang melesat agak jauh darinya, sebagian dari mereka mengalir di belakangnya seolah-olah mereka tidak menargetkannya. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Li Mengji, debu merah bergelombang. Dia mengangkat tinggi tongkat di tangan kanannya dan menyulap pusaran putih. Pusaran besar mulai berputar dengan kecepatan tinggi bersama dengan tubuhnya. Itu berputar dan mendorong bintik-bintik cahaya bintang. Itu adalah skill jiwa ke-8-nya yang lain, Devil Force Field. Ya, jiwa bela diri penyihirnya mirip dengan jiwa bela diri kembar dalam arti tertentu. Akibatnya, dia diberkati dengan begitu banyak keterampilan jiwa yang berguna. Namun, tipe jiwa bela diri kembarnya sangat berbeda dari kebanyakan. Miliknya termasuk dalam kategori jiwa kembar yang dihasilkan dari tubuh yang sama di mana kedua jiwa bela dirinya sangat mirip atau berlawanan satu sama lain. Misalnya, jiwa bela diri Xie juga sama sebelum berevolusi menjadi naga ruang waktu. Pemandangan yang menakjubkan muncul pada saat itu. Langit ilusi tiba-tiba diproyeksikan di bawah kaki penyihir Douluo, persis sama dengan langit di atasnya. Yang lebih luar biasa lagi adalah bintik-bintik cahaya bintang juga muncul di langit yang diproyeksikan dengan aliran galaksi. Tanah berada tepat di bawah kakinya, tetapi dia seolah-olah tenggelam dalam kosmos pada saat berikutnya. Dia benar-benar diselimuti oleh langit berbintang ke segala arah. Dalam sepersekian detik, aliran bintang dan galaksi berubah menjadi pusaran bintang besar dan menutupi Li Mengji sepenuhnya. Li Mengji akhirnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xinglan akan mengalami ledakan yang begitu hebat. Kekuatan ini tidak terbayangkan. Cahaya yang menusuk keluar dari tubuh Li Mengji, dan lapisan cahaya merah jambu menyebar dari bawah kakinya. Cahaya bintang akan memudar dan menghilang tanpa suara saat bersentuhan dengan pancaran kabut. Keterampilan jiwa ke-8 Li Mengji sudah sepenuhnya berjalan ketika serangan lawan telah tiba, jadi sudah terlambat baginya untuk mengubah keterampilan jiwanya bahkan jika dia menginginkannya. Akibatnya, dia hanya bisa memulai domain armor perang 3 kata miliknya, Devil Death. Domain tersebut akan menghasilkan efek yang menakutkan. Itu dilengkapi dengan efek korosif yang sangat merusak. Meskipun jangkauannya agak terbatas, itu akan segera melenyapkan lawan sepenuhnya sampai tidak ada yang tersisa, seperti belatung yang menggerogoti tulang pada mayat. Satu-satunya masalah dengan domain ini adalah jangkauannya relatif kecil. Namun, keuntungannya adalah bisa digunakan untuk serangan dan pertahanan. Domain itu membantunya menahan sebagian besar ledakan cahaya bintang, tetapi jumlah cahaya bintang sangat banyak. Setiap percikan yang menusuk dipadatkan dari aura pedang Stargot yang paling murni. Li Mengji mampu menetralkan serangan itu, namun dia tidak mampu menahan kesadaran pedang tajam yang terkandung dalam aura pedang. Dia menemukan bahwa dia mulai merasa bahwa rohnya diserang. Mata para penonton yang menyaksikan pertempuran dari bawah sangat terpesona oleh cahaya bintang yang cemerlang sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan jelas. Adegan besar seperti itu sangat berbeda dari pertempuran sebelumnya. Ledakan serangan Stargot Sword pada saat ini cukup mengerikan.
Itu tidak kalah dengan penampilan Yuanen Yehui sebelumnya. Ye Xinglan, yang basis kultivasinya telah menembus 9 cincin, sudah sangat dewasa. Bom, boom, boom. 3 lapisan kabut bercahaya meledak berturut-turut di samping penyihir Douluo Li Mengji. Cahaya bintang telah pecah berkeping-keping dan sebagian besar kesadaran pedang yang menembus Li Mengji sebelumnya telah dihilangkan. Namun, lebih banyak cahaya bintang terus melonjak ke arahnya di saat berikutnya seolah tidak ada habisnya. Li Mengji merasa seolah tenggelam dalam lumpur. Dia menahan serangan mengerikan setiap saat tanpa henti. Saya pikir dia baru saja mencapai peringkat judul Douluo baru-baru ini. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan sebesar ini untuk waktu yang lama? Bagian yang paling penting adalah aliran ujung pedang sangat tajam, sampai-sampai Li Mengji tidak berani menggunakan baju perangnya untuk menahan serangan itu. Bab 1619, 3-3. Kemalangan sebelumnya dari Raja Tinju Douluo masih jelas di benaknya. Tidak apa-apa baginya untuk kalah dalam putaran kompetisi ini, tetapi akan menjadi kerugian besar jika armor perang 3 kata miliknya dihancurkan. Keduanya terjebak dalam sesuatu seperti perang gesekan. Tidak ada yang bisa memastikan kondisi Ye Xinglan saat ini, tetapi serangannya tampaknya tak terbendung seperti air pasang. Di sisi lain, domain dan pertahanan Li Mengji mulai melemah secara bertahap. Setelah 3 ledakan, dia telah melewati puncaknya dan dalam proses memudarnya. Orang-orang di bawah menyaksikan pertempuran di langit dengan gugup. Itu mungkin bagi siapa saja untuk mencapai kemenangan akhir pada saat ini. Tiba-tiba, Li Mengji menghela nafas seolah dia telah membuat keputusan yang sulit. Dia mengayunkan lengan kanannya dan menyulap pancaran sinar sebening kristal yang keluar dari telapak tangannya. Itu adalah jubah yang hampir transparan. Itu menutupi tubuhnya dalam sekejap dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seketika, sesuatu yang aneh terjadi. Aliran cahaya bintang yang mendarat di tubuhnya dipantulkan oleh jubah berturut-turut sehingga dia tidak terluka. Kemudian, jubah itu memancarkan sinar yang berubah menjadi perisai cahaya. Ia mengepung dan melindungi Li Mengji. Tidak mungkin cahaya bintang bisa menembus perisai terlepas dari seberapa keras itu menyerangnya. Itu adalah senjata ilahi. Tang Wulin langsung terpana. Tidak ada keraguan bahwa jubah yang digunakan oleh Li Mengji adalah senjata dewa, khususnya tipe pertahanan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat senjata ilahi dari Pagoda Roh. Tidak ada keraguan bahwa Pagoda Roh adalah yang terbaik di seluruh benua dalam hal sumber daya keuangan dan material. Penyihir Douluo Li Mengji berasal dari klan kuno yang telah terikat dengan Pagoda Roh selama ribuan tahun. Rahasia batin klannya kaya dan mendalam. Jubah Dewi adalah harta terbesar mereka. Namun, persyaratan untuk menggunakan Dewi Cape sangat ketat. Untuk setiap kesempatan digunakan, itu perlu diisi ulang selama 1 tahun. Klan hanya akan menggunakannya sebagai upaya terakhir. Serangan Ye Xinglan sepenuhnya diblokir karena perlindungan dari Dewi Cape. Beberapa menit telah berlalu sebelum cahaya bintang mulai berkurang. Ada kilatan cahaya, dan pitch darkness menghilang. Ye Xinglan melayang di langit, wajahnya sedikit pucat. Cengkeramannya pada pedang Star God di tangannya tetap kokoh seperti biasanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan cahaya bintang sekali lagi. Meskipun mengetahui bahwa lawannya memiliki senjata suci, dia tidak memiliki niat untuk menyerah. Meski begitu, Li Mengji bergerak pada saat itu. Dia melemparkan belati di tangannya ke udara dan itu berubah menjadi kerudung putih yang menutupi langit dan menutupi bumi dalam sekejap. Dia melambaikan tongkat di tangan kanannya, dan 9 hantu bercahaya tiba-tiba muncul di udara. Hantu itu berwujud 9 penyihir. Kerudung putih berguling dan berkibar di udara sementara 9 penyihir menunjuk ke arah Ye Xinglan secara bersamaan. Sinar tajam melesat ke arah Ye Xinglan dengan kecepatan kilat. 9 sinar cahaya telah tiba di sisinya hampir bersamaan. Ye Xinglan mengayunkan pedang Star God dan meledak dengan kesadaran pedangnya. Namun, masing-masing dari 9 berkas cahaya itu dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Beberapa energi berputar searah jarum jam sementara beberapa berputar berlawanan arah jarum jam. Setiap serangan sangat berbeda dari yang lain. Rasanya masing-masing diisi dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah iblis 9 jari. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 Li Mengji dan juga teknik yang dia simpan untuk tujuan darurat. Selain kerudung putih yang berkibar di udara, serangan gabungan itu dikenal sebagai Heaven Evilness Rolls, Devil Nine Fingers. Itu adalah serangan yang dibentuk dengan menarik energi jahat paling kuat antara surga dan bumi.
Ledakan itu mirip dengan upaya terakhir bagi Li Mengji. Pedang Star God Ye Xinglan terus bergoyang karena pemboman 9 jari. Tubuhnya juga mulai bergoyang. Akhirnya, seberkas cahaya mengenai bahu kirinya. Ye Xinglan mengeluarkan teriakan teredam dan jatuh ke belakang. The Heaven Evilness berguling ke atas dan dengan erat mengikat Ye Xinglan dalam sepersekian detik. Ye Xinglan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh hantu yang bersinar, dan belati telah mencapai area di antara alisnya. Kemenangan dan kekalahan pertempuran sudah ditentukan. Lawan menatap mata satu sama lain. Ada ekspresi aneh pada fitur wajah kontras penyihir Douluo Li Mengji yang membuatnya terlihat lebih aneh. Gadis kecil, kamu melakukannya dengan sangat baik. Pertempuran ini bukanlah kemenangan yang gemilang bagi saya. Mungkin, aku akan kalah tanpa Dewi Cape. Bisakah Anda memberitahu saya, apa nama keahlian Anda yang Anda gunakan untuk menjebak saya sebelumnya? Ye Xinglan berkata tanpa ekspresi, bintang yang bergeser. Ya, itu adalah keterampilan jiwanya yang ke-8, pergeseran bintang. Dengan Starry Sky dan Star God Sword Body, Ye Xinglan melepaskan Sword Star Soul terlebih dahulu untuk meledak dengan serangan yang kuat, dan dia kemudian meluncurkan Shifting Stars untuk menduplikasi bintang dan galaksi sehingga dia dapat menghasilkan serangan yang komprehensif. Langkah itu adalah serangan habis-habisan Ye Xinglan. Kekuatan teknik ini sangat menakutkan. Li Mengji mengangguk. Ada pepatah yang mengatakan, ombak di sungai yang semendorong orang-orang di depan. Masa depan adalah milik kalian semua. Dia menarik gulungan Heaven Evilness miliknya, berbalik dan pergi. Ada pandangan kesepian di mata Ye Xinglan. Dia turun dari langit dan mendarat di sisi Shrek sekali lagi. Tang Wulin dengan cepat menyambutnya. Tidak apa-apa, lawan memiliki senjata ilahi. Ye Xinglan tidak memandangnya dan hanya bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwaku tidak mencukupi. Saya tidak dapat melanjutkan dengan keterampilan jiwa ke-9 saya. Jika saya bisa, hasilnya mungkin agak berbeda. Tang Wulin terdiam. Ye Xinglan adalah seorang fanatik pertempuran, jadi diharapkan bahwa pemikirannya sangat berbeda dari orang biasa. Skornya 3-3. Skor setelah 6 putaran pertarungan 1 lawan 1 adalah 3-3. Kedua belah pihak sama-sama cocok. Namun, dilihat dari penampilannya, Akademi Shrek tampaknya lebih unggul, terutama ketika peserta dari Akademi Shrek benar-benar memaksa penyihir Douluo untuk menggunakan senjata dewanya selama babak final pertandingan. Seperti yang dikatakan Li Mengji, pertandingan itu bukanlah kemenangan gemilang baginya. Babak ke-7 kontes juga merupakan babak final dari pertarungan 1 lawan 1. Tang Wulin berjalan keluar dari sisinya sementara Qiangu Dongfeng juga keluar dari ujung yang berlawanan. Apakah Master Sekte Tang berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran secara pribadi? Qiangu Dongfeng menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Bagaimanapun Li Mengji masih memenangkan pertempuran. Itu adalah kemenangan bagi Pagoda Roh terlepas dari bagaimana kemenangan itu dicapai. Menurut Qiangu Dongfeng, itu sudah cukup. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Jika Pagoda Master Qiangu berpartisipasi dalam pertempuran maka aku akan menemanimu, tentu saja. Saya bertanya-tanya apakah Pagoda Master Qiangu bersedia membimbing saya atau tidak. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Mengapa tidak? Karena Master Sekte berencana untuk menyerah untuk memenangkan putaran ini. Tentu saja, saya pikir saya harus menemani Anda. Tang Wulin berkata, silakan. Qiangu Dongfeng melompat dan terbang ke langit tanpa ragu sedikitpun. Dia adalah limit Douluo. Di matanya, Tang Wulin tidak mungkin menjadi tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya. Di Just for Us Pause Festival tadi, apa dia tidak kalah dari Gu Yuena ya? Nyatanya, Gu Yuena bahkan belum menjadi limit Douluo yang sebenarnya. Jika dia bisa mengalahkan Tang Wulin dalam pertempuran ini, pihaknya akan memiliki keuntungan yang jelas terlepas dari usia, identitas, dan posisi lawan. Namun, saat Qiangu Dongfeng melompat ke langit, siluet lain dari sisi Akademi Shrek juga melakukannya. Terlebih lagi, orang itu hanya melompat puluhan meter ke udara sebelum dia mendarat di tanah. Dia berkata sambil tersenyum, saya menerima kekalahan saya. Saya menerima kekalahan saya. Pria ini telah berdiri di dekat bagian belakang barisan di sisi Akademi Shrek sebelumnya. Bahkan, tidak ada yang menyadari kehadirannya. Dia memiliki penampilan yang sangat biasa. Jangankan Pagoda Roh, tidak banyak pejabat tinggi Akademi Shrek yang mengenalnya. Paman Li, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Tang Wulin berubah khawatir.
Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik pria itu kembali setelah dia mendarat. Pria itu tampak berusia 50-an. Dia memiliki penampilan yang agak tua dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan tidak canggih. Saat dia melihat Tang Wulin menariknya, dia tersenyum pahit dan berkata, maafkan saya, Master Pavilion. Saya juga bagian dari Shrek, jadi saya pikir saya akan melakukan bagian saya untuk akademi juga. Paman Li, kamu. Tang Wulin memasang ekspresi muram. Paman Li menghela nafas dan berkata, tapi aku tidak punya pilihan ketika aku melihat dia begitu kuat. Aku tidak mampu melawannya. Oleh karena itu, saya hanya bisa mengakui kekalahan saya. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi muram, Paman Li, kamu bukan mata-mata yang dikirim dari Pagoda Roh, kan? Paman Li menggeleng kuat-kuat. Tidak, tentu saja tidak. Saya telah menjaga pintu utama Akademi Shrek selama 3 dekade. Saya khawatir saya akan dimakamkan bersama dengan Shrek jika saya tidak sedang cuti selama bencana besar itu. Saya datang bergegas sekaligus selama rekonstruksi Shrek. Pavilion Master, jangan menuduh saya sebagai sesuatu yang bukan saya. Masih di udara, Qiangu Dongfeng juga bingung. Apa yang terjadi di sana? Mungkinkah orang ini benar-benar mata-mata yang dikirim dari sisinya? Namun, dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, Qiangu Dongfeng menyadari masalah dalam kasus ini, tetapi Tang Wulin telah mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tang Wulin berkata dengan nada bandel, kami menerima kekalahan kami. Anda telah memenangkan babak ini, Pagoda Master Qiangu. Tetapi ini bukan kemenangan gemilang bagi Anda karena Anda hanya menang atas penjaga gerbang Shrek. Qiangu Dongfeng turun dari langit dan berkata dengan marah, Tang Wulin, ini jelas rencana licikmu. Saya yakin Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan saya, bukan? Tang Wulin mendengus dingin. Pagoda Master Qiangu, orang yang jujur tidak berurusan dengan curang. Kami akan menyelidiki insiden Paman Li dengan benar setelah ini. Mungkin, Anda ingin menerima kekalahan Anda di babak ini dan menganggap bahwa saya telah melawan Anda. Jika tidak, apakah Anda akan terus berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya? Bab 1620, Twins. Qiangu Dongfeng buru-buru mempertimbangkan masalah ini secara mental. Dia menyimpulkan bahwa dia terjebak oleh skema Tang Wulin dan mengejek dengan marah. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa menang hanya dengan menggunakan trik licik seperti itu? Tang Wulin mendengus dingin. Jadi, apakah kamu masih ingin bertarung? Mengetahui bahwa dia ditipu, Qiangu Dongfeng menatapnya dengan tatapan membara. Tang Wulin menggunakan siapapun yang datang entah dari mana untuk bertarung melawannya, limit Douluo. Oleh karena itu, dia tidak akan dapat lagi berpartisipasi dalam pertarungan 2 lawan 2 yang akan datang. Tentu saja, jika pertarungan 2 lawan 2 hanya memberikan 1 poin, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Tetapi kemenangan dalam pertandingan 2 lawan 2 sebenarnya bernilai 2 poin. Itu sangat berbeda. Tang Wulin jelas menipunya, dan dia harus menderita dalam diam, karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengungkap rencana Tang Wulin. Setelah mempelajari masalah ini, Akademi Shrek tampaknya kalah 1 poin selama pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya. Karena itu, kedua limit Douluo yang hebat, termasuk dirinya dan Leng Yaozu, telah berpartisipasi dalam kompetisi. Leng Yaozu hampir sekuat Yali dalam artian mereka baru saja naik ke limit Douluo Teng. Namun demikian, Leng Yaozu adalah master armor pertempuran 4 kata dan limit Douluo tipe penyerangan. Jika dia atau Leng Yaozu bisa bertarung melawan Yali dalam pertarungan 1 lawan 1, itu hampir pasti akan menjadi kemenangan bagi Pagoda Roh. Meski begitu, meski pihak Shrek kalah dalam 2 pertempuran, mereka masih bisa memenangkan perang. Meskipun Qiangu Zhangting dan Leng Yaozu telah memenangkan 2 ronde, mereka belum mengalahkan petarung terhebat Shrek. Di sisi lain, orang seperti apa yang dikirim dari Akademi Shrek dari awal hingga sekarang? Yali dan Long Yeiwei yang sepenuhnya tersembunyi belum berpartisipasi dalam kontes. Mereka jelas kekurangan tenaga, jadi mereka membuat skema untuk melemahkan lawan mereka. Namun, jika Shrek mengira mereka bisa menang hanya dengan melakukan itu, maka mereka salah besar. Pagoda Roh dan ribuan tahun rahasia batin mereka akan memastikan bahwa mereka tidak akan dihabisi dengan mudah. Qiangu Dongfeng menjadi tenang setelah mengetahui semua ini. Paling tidak, ini berarti Akademi Shrek benar-benar tidak memiliki rahasia batin. Ide kebangkitan Yun Ming hanyalah sebuah lelucon.
Dia sudah menanyakan pihak kultus Roh Kudus secara mendetail. Kultus Roh Kudus menjelaskan bahwa tanpa kekuatan dewa, kebangkitan tidak mungkin dilakukan. Yun Ming hanya meninggalkan gumpalan jiwa yang melekat pada alat dalam keadaan vegetatif. Teruskan, saya ingin melihat trik lain apa yang Anda miliki. Saat dia berbicara, Qiangu Dongfeng berbalik dan menatap bawahannya sendiri, menatap mereka dengan penuh arti. Ekspresi Tang Wulin telah kembali ke ketenangannya yang biasa. Wajahnya sama sekali tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Orang tua dan siswa yang menonton kompetisi dari jauh merasa bingung. Mengapa Akademi Shrek mencoba menimbulkan masalah dengan tipuan? Namun, terlepas dari situasinya, mereka merasa Akademi Shrek dan Pagoda Roh sama-sama cocok. Meskipun mereka memiliki poin ekstra, Pagoda Roh masih belum berhasil menekan Shrek. Orang tua merasa bahwa perjalanan mereka ke Akademi sangat berharga. Persaingan antara dua kekuatan besar akan memakan banyak biaya jika ditilang, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk menontonnya secara gratis. Meskipun saluran televisi Seoul juga menyiarkan acara tersebut secara langsung, menontonnya di televisi tidak akan sebaik menontonnya secara langsung. Pertarungan di langit hanya bisa difilmkan dari tanah karena kurangnya persiapan sebelumnya. Kejelasan rekaman juga menjadi masalah. Tang Wulin dan Qiangu Dongfeng berdiri saling berhadapan sekali lagi. Keduanya memulai hitungan mundur secara bersamaan. 3, 2, 1, mulai. Dua siluet dari kedua sisi melompat dan terbang ke langit dalam sekejap. Di dunia Master Jiwa, pertempuran 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 telah ada sejak zaman kuno. Mereka telah ditahan sejak era pendiri Sekte Tang, Tang San. Saat itu, pertarungan 2 lawan 2 sangat sering dilakukan. Mereka sering bertarung antara Master Jiwa yang memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk menggunakan teknik bertarung mematikan mereka dengan bekerja sama dengan partner mereka sebagai satu tim. Pasangan yang terbang ke langit dari Spirit Pagoda adalah dua pria paruh baya jangkung dengan tubuh besar. Mereka tampaknya berusia 30-an. Keduanya berotot dengan rambut pendek seperti jarum baja. Karakteristik mereka yang paling menonjol adalah keduanya terlihat persis sama. Mereka kembar identik. Pagoda Roh tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Apa pentingnya sepasang saudara kembar dalam pertempuran ini? Ini berarti ada peluang bagus bahwa mereka memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Umumnya, Master Jiwa Kembar ditakdirkan untuk bekerja satu sama lain jika mereka dapat mengembangkan diri mereka sendiri ke tingkat tertentu. Selain itu, sangat mungkin mereka dilahirkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Tang Wulin pernah menghadapi lawan seperti ini sebelumnya ketika dia masih muda. Musuh seperti itu agak merepotkan untuk dihadapi. Pagoda Roh telah mengirimkan sepasang kembar seperti itu. Begitu mereka membubung ke angkasa, keduanya melepaskan 9 cincin jiwa secara serempak. Masing-masing memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 6 hitam. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Master Jiwa dari pertempuran sebelumnya, tim dari sepasang kembar jelas memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mewakili tim Spirit Pagoda. Tang Wulin diam-diam menggelengkan kepalanya saat menyaksikan ini. Pagoda Roh tetaplah Pagoda Roh. Biarkan saja yang lainnya, tidak ada kekuatan biasa yang bisa dibandingkan dengan rahasia batin Pagoda Roh. Tang Wulin belum pernah bertemu dengan banyak guru jiwa yang telah mereka kirim pada hari ini, tetapi mereka semua adalah peringkat gelar Douluo. Judul Douluo sudah dianggap sebagai orang yang bisa menjaga seluruh klan di sekte kecil biasa. Tampaknya hanya Pagoda Roh yang mengetahui berapa banyak judul Douluo yang mereka miliki di pihak mereka. Mereka mengandalkan daya pikat jiwa roh mereka untuk mendaftarkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk tujuan mereka sendiri. Pada gilirannya, dua orang yang naik ke langit dari sisi Akademi Shrek juga sangat kekar. Faktanya, mereka lebih besar dan lebih berotot daripada lawan mereka di sisi lain. Namun, mereka bukanlah saudara kembar. Orang yang berdiri di sisi kiri memiliki sosok tinggi besar dengan kepala botaknya bersinar di bawah sinar matahari. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pakaiannya pun tidak bisa menyembunyikan ototnya yang menonjol. Orang yang berdiri di sampingnya hanya sedikit lebih pendek. Dia juga pria yang sangat berotot. Dia memiliki penampilan yang kasar sementara seluruh orangnya memancarkan keberanian yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah Body Douluo Aruheng dan Gale Sabre Dimensi Majinchi. Mereka mengikuti Tang Wulin dan memilih untuk tetap tinggal di Shrek.
Sima Jinci tidak akan pernah meninggalkan Tang Wulin, sementara Aruheng menemukan bahwa dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tang Wulin meminta keduanya menjadi guru akademi agar mereka dapat menambah kekuatan mengajar Shrek. Menjadi guru adalah hal baru bagi mereka. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah, tetapi mereka sangat tertarik dengan tawaran itu. Mereka setuju untuk tinggal sekaligus. Tang Wulin telah berdiskusi dengan mereka sebelumnya bahwa mereka akan berpartisipasi dalam putaran pertama pertandingan 2 lawan 2. Database Spirit Pagoda hanya memiliki sedikit informasi tentang keduanya. Setidaknya, mereka tidak memiliki detail yang akan berguna dalam pertempuran ini. Seorang Ruheng telah berkultivasi di Sekte Tubuh sejak dia masih kecil. Dia baru bergabung dengan masyarakat setelah dia berhasil mengembangkan jiwa bela dirinya. Dia bertemu Tang Wulin setelah mengikuti kompetisi untuk pertama kalinya. Dia kemudian pergi mencari Tang Wulin dan memilih untuk tetap di sisinya sejak saat itu. Di sisi lain, Gale Saber Dimensi Sima Jinci adalah seorang perwira tinggi di Korps Angkatan Darat Selatan di masa lalu. Informasinya secara alami dilindungi oleh keamanan militer. Akibatnya, sangat sedikit yang tersedia untuknya. Dia tinggal di sisi Tang Wulin seperti senjata. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mengejutkan, jadi tidak banyak perhatian yang diberikan padanya. Bahkan saat dia tampil di Just for Us Pause Festival sebelumnya, dia melakukannya dengan make-up. Oleh karena itu, Qiangu Dongfeng hanya sedikit mengernyit saat melihat kedua orang ini mewakili Shrek dalam pertempuran dengan penampilan asli mereka. Dia bisa merasakan bahwa kedua orang ini juga memiliki basis kultivasi peringkat Douluo, jadi kemampuan mereka seharusnya cukup mengesankan. Meski demikian, Qiangu Dongfeng merasa sangat percaya diri dengan tim yang dipilihnya untuk pertandingan ini. Tidak setiap pasangan bisa bekerja sama dan bekerja sama dengan baik dalam pertempuran. Sima Jinci dan Aruheng saling menatap mata. Kemudian, mereka menoleh ke samping dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Biarkan aku memberitahumu ini. Jangan memperlambat saya, oke? Kata Sima Jinci mencemooh. Seorang Ruheng mencemooh dengan dingin. Tetap di bawah. Anda hanya harus tinggal turun sekarang. Aku pandai melakukan ini sendirian. Mengapa saya membutuhkan Anda di sini untuk menghalangi?